Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 329. Ketika mereka kemudian makan malam, setelah masing-masing membenahi dirinya, maka petugas yang melihat kedua orang yang berjalan di sebelah sungai dan dua orang di halaman itu telah memberitahukannya kepada Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Jadi mereka tidak hanya berenam, desis Gelagah Putih. Kenapa orang-orang itu telah berbohong, Kakang? Apakah mereka memang ingin menjebak kita? Bertanya Gelagah Putih. Mereka tidak berbohong. Mereka memang hanya berenam. Sedangkan yang lain adalah para penghuni rumah Kiai Sasak, jawab Agung Sedayu. Tetapi apakah penjual di kedai itu memang mengatakan demikian kepada Kakang? Desak Gelagah Putih. Tidak, jawab Agung Sedayu. Tukang kedai itu tentu tidak tahu apa yang ada di dalam rumah itu. Bahkan ia sama sekali tidak tertarik untuk memperhatikannya, karena ia memang tidak berkepentingan apa-apa. Sedangkan orang-orang di rumah itu pun sama sekali tidak mengganggu lingkungannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Agaknya kehadiran orang-orang yang mencurigakan itu tidak banyak diketahui dan tidak pula menarik perhatian orang-orang di sekitar rumah Kiai Sasak yang seakan-akan memang tertutup itu. Dinding yang agak tinggi yang memutari halaman rumahnya telah membatasi perhatian orang-orang di sekitarnya atas isi rumah itu. Agaknya orang-orang di rumah itu memang tidak banyak berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Menurut pengamatan petugas sandi yang melakukan tugasnya dengan berpura-pura mengail itu, ternyata ia telah melihat 4 orang di rumah Kiai Sasak. Seandainya 2 di antara mereka adalah 2 orang yang memang berjanji untuk bertemu dengan kawan-kawan mereka yang berada di tanah perdikan Menoreh, maka 2 orang yang lewat di dekat sungai itu tidak akan mengeluh, bahwa petugas mereka yang justru berada di Mataram tidak pernah membuat hubungan dengan mereka. Karena itu, maka mereka memang harus lebih berhati-hati. Di samping 6 orang itu, ternyata masih ada beberapa orang lagi yang perlu diperhatikan. Sebagaimana telah mereka rencanakan, maka di malam hari Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah bertekad untuk memasuki halaman rumah itu sejauh dapat mereka lakukan. Waktu mereka tinggal sehari menjelang saat pertemuan orang-orang yang telah dikirim oleh seorang tumenggung dari Madiun itu. Para petugas sandi yang atas kemauan Agung Sedayu tidak perlu menyertainya dan telah memerlukan untuk beristirahat itu telah memberikan beberapa isyarat sandi, sehingga jika Agung Sedayu kemudian mendapat kesulitan dengan para petugas Mataram, ia dapat mempergunakan isyarat sandi itu. Demikianlah, ketika malam kemudian mendekati pertengahannya, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah meninggalkan halaman istana. Atas persetujuan para petugas sandi, maka mereka tidak melalui pintu yang manapun juga. Tetapi mereka telah meloncati dinding istana. Namun mereka tertegun ketika mereka berada di luar dinding, tidak terlalu jauh dari jalan induk yang menuju ke pintu gerbang istana, mereka telah mendengar sekelompok orang berkuda berpacu menuju ke pintu gerbang samping. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian dengan sangat berhati-hati telah mendekat ke jalan induk yang bercabang sepanjang dinding halaman, menuju ke pintu gerbang samping. Ternyata mereka adalah Panembahan Senapati dengan para pengawalnya yang telah kembali dari Pajang. Ada keinginan Agung Sedayu untuk mengetahui keadaan Pangeran Benawa, namun Agung Sedayu telah menerima diri untuk menanyakannya di keesokan harinya. Ia sudah terlanjur melangkah untuk mengetahui keadaan rumah Kiai Sasak itu lebih jauh, sehingga lebih baik langkah itu dilanjutkan lebih dahulu. Demikianlah maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah melanjutkan rencananya pergi ke rumah Kiai Sasak dan melihat lebih ke dalam untuk mengetahui lebih banyak isi rumah itu. Meskipun Agung Sedayu dan Gelagah Putih bukan orang yang tinggal di kota pusat pemerintahan itu, namun mereka telah mengenal jalan-jalan penting di Mataram. Karena itu, maka mereka pun tidak terlalu sulit untuk menemukan arah rumah Kiai Sasak meskipun di malam hari. Yang perlu mereka lakukan adalah menghindari gardu-gardu penjagaan. Baik oleh para prajurit Mataram, maupun oleh para peronda padukuhan-padukuhan. Tanpa banyak menemui kesulitan-kesulitan keduanya telah mencapai rumah Kiai Sasak. Beberapa saat mereka mengamati keadaan di luar rumah itu. Di sebelah-menyebelah malam terasa terlalu dingin. Lampu-lampu sudah menjadi redup dan bahkan tidak lagi terdengar suara seorang pun lagi. Agaknya semua orang sudah tertidur nyenyak. Namun Agung Sedayu dan Gelagah Putih memperhitungkan bahwa tidak demikian dengan rumah Kiai Sasak itu. Dengan demikian maka keduanya menjadi sangat berhati-hati.
Ketika mereka kemudian meloncat ke atas dinding di bagian belakang halaman rumah Kiai Sasak, maka mereka masih belum melihat sesuatu. Beberapa saat keduanya berada di atas dinding. Mereka menelungkup sampai melekat bibir dinding yang cukup tinggi itu sambil memperhatikan keadaan. Ketika keduanya yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melihat mereka, maka mereka pun telah meloncat masuk ke halaman. Dengan kemampuan ilmu yang tinggi, maka mereka telah menyusup di antara pepohonan, mendekati rumah Kiai Sasak. Tetapi mereka tidak dapat menemukan sesuatu ketika mereka mendekati rumah itu dari bagian belakang. Karena itu, maka mereka pun telah bergerak ke samping. Ternyata mereka telah berada di sebelah gandok kanan dari rumah Kiai Sasak. Agaknya gandok itu ditempati oleh 2 atau 3 orang. Agung Sedayu dan Gelagah Putih hanya dapat mendengar tarikan nafas mereka yang teratur. Namun dengan demikian tidak ada sesuatu kesimpulan yang dapat mereka ambil dari sekedar mengetahui orang-orang yang sedang tidur di gandok. Beberapa saat kemudian, keduanya telah bergeser lagi. Ketika mereka sampai di sudut gandok bagian depan, maka mereka sempat melihat bagian dalam regol dan melihat sesuatu yang menarik perhatian. Halaman itu kosong. Tidak seorang pun yang berjaga-jaga nampak di halaman itu. Bahkan ketika mereka sempat melihat pendapa, peringgitan dan serambi-serambi di dalam longkangan, mereka tidak menemukan seorang pun. Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang menjadi heran. Apa artinya orang-orang yang mengadakan pengawasan justru di siang hari, jika di malam hari mereka semuanya tertidur nyenyak? Namun Agung Sedayu tidak segera meninggalkan tempat itu. Bersama Gelagah Putih mereka berkisar mendekati Seketheng. Tetapi mereka tidak segera memasuki Seketheng dan berada di longkangan. Ketika Agung Sedayu melekat pada dinding di sudut sekat halaman samping itu, maka ia memang mendengar pembicaraan di ruang dalam. Dengan isyarat Agung Sedayu memanggil Gelagah Putih untuk mendekat. Gelagah Putih pun kemudian mengangguk-angguk. Ia pun mendengar pembicaraan di ruang dalam rumah Kiai Sasak itu. Yang terdengar adalah suara yang kasar, meskipun tidak terlalu keras. Jangan menolak, orang dungu. Umurmu tinggal tidak lebih dari umur jagung semusim. Kalau kau terlalu banyak tingkah, maka yang seumur jagung itu pun akan kami renggut darimu. Tetapi kalian tidak dapat memaksa aku seperti itu, terdengar jawaban. Suara seorang yang sudah berusia tua. Kiai Sasak, terdengar lagi suara kasar itu. Sekali lagi aku peringatkan, bahwa kau akan mati jika kau tidak merubah sikapmu. Aku sudah tua, jawab suara yang lain. Suara orang tua. Apa artinya mati bagiku? Baik. Jika kau tidak takut mati, maka kau akan menyaksikan bagaimana kami membunuh istri dan anak perempuanmu itu. Kau akan kami bawa ke tempat kami menyimpan istri dan anakmu. Kemudian memperlihatkan kepadamu bagaimana aku membunuhnya. Tetapi sebenarnya anakmu terlalu cantik untuk mati tanpa arti bagi kami. Karena itu, mungkin aku mempunyai kepentingan lain dengan anak perempuanmu itu. Bangsat kau, orang tua itu tidak dapat menahan diri. Namun yang terdengar adalah suara yang kasar. Kau tidak mempunyai pilihan Kiai. Kau harus memberikan tempatmu untuk keperluan kami, selama kami masih memerlukan. Kembalikan anak dan istriku. Mungkin aku mempunyai pertimbangan yang menguntungkanmu. Tetapi selama anak dan istriku masih kalian sembunyikan, aku tidak akan bersedia berbuat apapun bagi kalian, berkata orang tua itu. Tetapi orang kasar itu tertawa. Bahkan terdengar suara lain. Kau jangan keras kepala Kiai. Kau tidak mempunyai pilihan lain. Jika kau tetap berkeras hati, maka istrimu yang jauh lebih muda dari umurmu sendiri itu, serta anakmu yang cantik yang sudah menginjak usia perawan itu, akan mengalami kesulitan, dan bahkan akan dapat menjadi korban kekerasan hatimu yang bodoh itu. Aku tidak mengira bahwa di dunia ini ada orang selicik kalian. Kenapa kau tidak berbuat jantan dan berpijak pada harga diri, terdengar suara orang tua itu. Tetapi yang terdengar adalah suara-suara tertawa. 2 atau 3 orang. Sudahlah Kiai, berkata salah seorang di antara mereka yang tertawa itu. Kami tahu bahwa kau adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi ilmumu yang tinggi itu tidak akan berarti apa-apa bagi penyelamatan istri dan anakmu cantik itu. Pengecut yang licik, geram orang tua itu. Kau masih mempunyai kesempatan untuk memikirkannya.
Besok orang-orang yang datang dari Madiun sejumlah 6 orang, akan berkumpul di sini. Mereka akan mengurai dan kemudian mengambil kesimpulan hasil dari perjalanan mereka di tanah perdikan dan pengamatan mereka atas Mataram. Pada kesempatan lain, mereka akan menghubungi daerah-daerah lain di sekitar Mataram ini. Mungkin Mangir dan daerah pesisir, mungkin Jati Anom dan Sangkal Putung, mungkin Cangkring dan daerah lereng Gunung Merapi yang lain. Bahkan mungkin akan menyentuh daerah Pangrantunan, berkata orang yang bersuara kasar. Satu rencana gila, jawab orang tua yang terjepit oleh keadaan. Suatu ketika aku akan membunuh kalian dengan cara seorang laki-laki, jika kalian berani bersikap seperti laki-laki. Meskipun aku sudah tua, tetapi membunuh kalian berempat sekaligus, bukan pekerjaan yang sulit bagiku. Suara tertawa itu bagaikan meledak lagi. Salah seorang di antara mereka yang tertawa itu berkata, "Apakah kau tidak mencintai istri yang 15 tahun lebih muda darimu itu, serta anak gadismu yang cantik?" "Persetan," orang tua itu hampir berteriak. "Jangan berteriak. Sekarang ini malam hari. Nanti suara kiai akan dapat mengejutkan para tetangga," berkata orang yang bersuara kasar itu. Sesaat ternyata semua terdiam. Agaknya orang tua itu sedang merenungi keadaannya yang sulit. Meskipun barangkali kematian itu sendiri tidak menakutkannya, namun apa yang akan terjadi dengan anak dan istrinya itulah yang harus dipertimbangkannya masak-masak. Agung Sedayu dan Gelagah Putih ternyata sudah mendapat gambaran apa yang sesungguhnya terjadi. Ternyata Kiai Sasak bukan sasaran yang sebenarnya. Ia pun telah menjadi korban kelicikan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka tentu juga tidak melakukannya atas nama perintah Panembahan Madiun yang sebenarnya. Karena agaknya yang mereka lakukan semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mempergunakan saat-saat yang buram untuk memancing kekerasan. Dengan isyarat Agung Sedayu pun kemudian telah mengajak Gelagah Putih bergeser. Apalagi ketika mereka mendengar suara kasar. "Tidurlah. Aku akan berada di pendapa." Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu pun kemudian telah meninggalkan tempatnya. Mereka menyempatkan diri untuk mendengarkan tarikan nafas di dalam bilik gandok. Ternyata orang yang tidur nyenyak itu masih juga tidur dan bahkan mulai mendengkur. Agung Sedayu berusaha untuk dapat melihat siapakah yang berada di gandok itu. Dengan hati-hati ia berusaha untuk memanjat dan mengintip dari bawah belandar. Ternyata 3 orang laki-laki yang nampaknya seperti laki-laki yang berbicara dengan Kiai Sasak itu, yang dengan licik telah berusaha untuk menguasai Kiai Sasak. Demikianlah, dengan hasil pengamatannya atas rumah yang akan menjadi ajang pertemuan dari orang-orang yang bertugas di Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh, yang dikirim oleh seorang perwira dari Madiun itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah kembali ke istana. Sebagaimana mereka keluar, maka mereka pun telah memasuki istana tidak melalui pintu butulan. Tetapi mereka telah memanjat dan meloncat masuk ke halaman dalam. Dengan mengetuk pintu sesuai dengan pesan petugas sandi yang menunggu di serambi, maka pintu serambi itu pun telah dibuka. Sesaat kemudian, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu pun telah duduk di ruang samping, ruang yang memang diperuntukkan bagi mereka. Karena menurut pengenalan Agung Sedayu dan Gelagah Putih terhadap kedua orang petugas sandi itu adalah bahwa keduanya mendapat kepercayaan dari Panembahan Senapati, maka yang mereka lihat itu pun telah mereka katakan kepada kedua petugas sandi itu. Ternyata kedua petugas itu menanggapi keterangan Agung Sedayu dan Gelagah Putih dengan sungguh-sungguh. Mereka memang sangat tertarik kepada keterangan itu. "Besok kita akan melaporkannya kepada Panembahan Senapati," berkata salah seorang dari petugas sandi itu. Agaknya persoalan ini bukannya persoalan yang tanpa kaitan dengan persoalan yang besar yang nampaknya memang sedang mengeruhkan hubungan Mataram dan Madiun. "Kami melihat Panembahan sudah kembali," berkata Agung Sedayu. "Ya. Kami sudah dipanggilnya," jawab seorang di antara para petugas sandi itu. "Oh, apa yang kalian sampaikan kepada Panembahan?" "Kami juga melaporkan apa yang sedang kalian lakukan," jawab petugas sandi itu. "Apakah Panembahan menyebut tentang Pangeran Benawa?" bertanya Agung Sedayu. Agaknya itulah yang membuat Panembahan prihatin. Sakit Pangeran Benawa agak parah. Bahkan belum nampak tanda-tanda bahwa penderitaannya itu berkurang, meskipun segala macam obat sudah dicobanya, jawab petugas sandi itu. Semula terbersit ingatan untuk berhubungan dengan Kiai Gringsing. Namun Agung Sedayu telah mengurungkannya.
Di Pajang tentu sudah banyak ahli-ahli dalam masalah pengobatan. Meskipun demikian, pada saat yang khusus mungkin Agung Sedayu akan dapat menyampaikannya kepada Panembahan apabila diperlukan. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian masih sempat beristirahat setelah mereka membenahi diri di Pakiwan. Meskipun malam sudah menjelang dini hari, namun mereka masih dapat tidur beberapa saat. Pagi-pagi benar, baru saja mereka selesai mandi, ternyata Panembahan Senapati telah memanggil mereka berempat. Agaknya Panembahan Senapati segera ingin mendengar laporan hasil pengamatan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Dengan cermat Agung Sedayu telah melaporkannya sehingga Panembahan Senapati mendapat gambaran yang jelas tentang rumah yang menjadi tempat pertemuan orang-orang yang sedang dalam tugas di Mataram dan sekitarnya itu. Baiklah, berkata Panembahan Senapati. Persoalan ini kami serahkan kepada kalian berempat. Kami beri wewenang untuk menggerakkan pasukan yang kalian perlukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Semua perintah dapat disalurkan lewat Panglima Pasukan Berkuda, yang dapat bergerak secara khusus. Perintah kepada Panglima itu akan segera kami berikan. Hamba Panembahan, sahut Agung Sedayu. Hamba akan melakukan segala perintah dengan sebaik-baiknya. Ternyata Panembahan Senapati memang bergerak cepat. Dipanggilnya Panglima Pasukan Berkuda yang malam itu mengawalnya kembali dari Pajang. Agaknya Panglima itu masih tertidur ketika perintah untuk memanggilnya datang. Dengan singkat Panembahan Senapati memberitahukan apa yang terjadi. Panembahan Senapati pun telah memerintahkan kepada Panglima Pasukan Berkuda itu untuk memenuhi kebutuhan pasukan jika diperlukan. Aku sudah menetapkan keempat orang ini untuk menangani persoalan yang gawat itu. Meskipun Agung Sedayu dan Gelagah Putih bukan prajurit Mataram, tetapi kalian tahu, siapakah mereka itu, berkata Panembahan Senapati. Panglima Pasukan Berkuda yang memang sudah mengenal Agung Sedayu dengan baik itu mengangguk hormat. Katanya, hamba akan melakukan segala perintah. Segala keperluan akan disampaikan kepadamu, berkata Panembahan Senapati. Karena itu, dalam 2 hari ini, usahakan untuk selalu berada di tempatmu. Meskipun tidak perlu dinyatakan, tetapi bagi kita Mataram memang sedang dalam keadaan gawat. Jika kita biarkan api yang kecil ini membakar sekam, maka akibatnya seluruh lumbung kita akan terbakar. Demikianlah, Panglima itu pun telah menyiapkan jalur perintah yang akan melakukan tugas jika Agung Sedayu memerlukan. Panglima itu pun telah menyiapkan pasukan kecil, sedangkan kelompok yang lebih besar, setiap saat kelompok-kelompok itu akan dapat digerakkan. Namun dalam pada itu Panembahan Senapati pun telah memperingatkan agar Agung Sedayu memperhatikan keluarga Kiai Sasak yang berada di tangan orang-orang yang telah memaksanya untuk memberikan tempatnya kepada mereka. Sejauh mungkin mereka jangan dikorbankan, berkata Panembahan Senapati. Hamba Panembahan, berkata Agung Sedayu. Kami akan mencari cara yang paling baik untuk itu. Namun kami masih belum tahu di mana keluarga Kiai Sasak itu disimpan. Usahakanlah, desis Panembahan Senapati kemudian. Bagi Kiai Sasak, keluarganya itu merupakan tumpuan gairah hidupnya yang sudah dijalaninya hampir setengah abad. Jika keluarganya itu tidak dapat diketemukan, maka aku kira ia akan kehilangan keinginan untuk hidup terus. Hamba Panembahan, jawab Agung Sedayu. Kami akan berusaha sebaik-baiknya. Sementara itu Panembahan Senapati masih pula sempat berbicara tentang Pangeran Benawa yang menjadi semakin sulit keadaannya. Bahkan tubuhnya pun menjadi semakin lemah. Semua ilmu dan kemampuan di dalam dirinya tidak dapat menolongnya. Namun satu hal yang dapat meringankan semua penderitaannya, berkata Panembahan Senapati. Adimas Benawa telah menjadi pasrah. Dengan demikian semua menjadi ringan baginya. Ia sama sekali tidak lagi membawa beban yang memberatinya. Agaknya Adimas Pangeran Benawa telah berhasil memisahkan dirinya dari kepentingan duniawi. Rasa-rasanya demikian dekatnya ia dengan sumber hidupnya. Namun demikian, bukan berarti semua usaha dihentikan, meskipun akhirnya perkembangannya dalam penglihatan masa kewadagan, keadaannya memang sudah menjadi demikian sulitnya. Hari ini adalah hari terakhir dari waktu yang sudah ditentukan menurut keterangan orang-orang yang tertawan di tanah perdikan itu. Besok, jika kita sudah mendapatkan sedikit keterangan tentang orang-orang ini, aku akan kembali lagi ke Pajang. Mudah-mudahan orang-orang itu tidak terlepas dari tangan kita. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam.
Ia merasa dibebani tanggung jawab oleh Panembahan Senapati. Tetapi Agung Sedayu memang tidak akan ingkar. Karena itu, ia harus berusaha sebaik-baiknya, agar orang-orang itu benar-benar tidak lolos dari tangannya. Dengan demikian maka Agung Sedayu telah bertekad untuk melakukan tugas itu sebaik-baiknya, karena persoalannya akan menyangkut masalah yang luas. Karena itulah, maka Agung Sedayu harus membicarakan semua rencana dengan sebaik-baiknya. Bersama 2 orang petugas sandi yang diperbantukan kepadanya maka Agung Sedayu telah menyusun rencana pengamatan. Sementara itu, bersama Panglima Pasukan Berkuda Agung Sedayu pun telah menyusun garis hubungan yang sebaik-baiknya. Kami berusaha untuk tidak membuat kota ini gelisah dan resah, berkata Agung Sedayu. Karena itu gerakan pasukan akan diusahakan sekecil-kecilnya. Tetapi jangan karena itu, justru pasukan kita menjadi korban. Jika kita terpancang kepada gerakan pasukan yang kecil, namun tidak seimbang dengan kekuatan lawan, maka hal itu justru akan sangat merugikan kita sendiri. Lebih baik timbul kegelisahan sesaat, tetapi tugas kita dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian kita akan dapat memberikan penjelasan kepada penduduk kota ini apa yang telah terjadi. Dengan demikian maka ketenangan akan segera pulih kembali. Sementara itu kita tidak melakukan satu tindakan yang sia-sia dan menaburkan korban tanpa arti. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti sikap Panglima Pasukan Berkuda itu. Ia tidak mau terjebak dalam kesulitan hanya karena terlalu perasa dan pertimbangan yang tidak berkesudahan. Karena itu, maka katanya, "Baiklah. Aku akan selalu memperhitungkan kekuatan yang pantas untuk mengatasi jika timbul kesulitan. Kita harus menyediakan pasukan 2 kali lipat dari kekuatan yang kita perkirakan pada lawan. Dengan demikian maka kecil sekali kemungkinan bahwa kita akan terjebak," berkata Panglima itu. Lalu, "Karena itu, aku sudah menyiapkan pasukan kecil, pasukan sedang dan pasukan yang besar. Memang kita tidak perlu berlebih-lebihan mengerahkan pasukan. Tetapi dengan satu keyakinan untuk tidak akan gagal." "Aku mengerti," sahut Agung Sedayu. "Aku akan mengingat semua persetujuan di antara kita, serta jalur yang harus dilewati. Di barak pimpinan pasukan berkuda semua laporan akan kami sampaikan, terutama dalam hubungan dengan pasukan. Aku atau wakilku akan selalu berada di tempat dalam waktu-waktu yang gawat ini," berkata Panglima itu. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun sudah memahami jalur yang harus ditelusurinya sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang dihadapinya. Namun Agung Sedayu memang tidak ingin menggerakkan pasukan yang berlebihan. Hari itu pengamatan atas rumah Kiai Sasak dilakukan oleh Agung Sedayu, Gelagah Putih dan kedua petugas sandi itu. Tetapi mereka tidak bergerak berpasangan. Tetapi mereka telah bergerak sendiri-sendiri. Namun ternyata hari itu mereka sama sekali tidak menjumpai sesuatu yang pantas mereka anggap penting. Jika demikian, semuanya akan berlangsung di hari terakhir, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Ternyata Gelagah Putih pun sependapat, sehingga tugas mereka di hari berikutnya tentu akan menjadi cukup berat. Namun yang paling pelik bagi Agung Sedayu, Gelagah Putih dan para petugas sandi adalah perintah Panembahan Senapati untuk berusaha menyelamatkan keluarga Kiai Sasak. Mereka belum tahu di mana keluarga itu disembunyikan. Jika mereka bertindak atas orang-orang yang besok akan berkumpul di rumah Kiai Sasak, maka ada kemungkinan bahwa keluarga Kiai Sasak itu akan menjadi korban. Namun sudah barang tentu, mereka tidak akan melepaskan orang-orang itu, seandainya orang-orang itu telah berkumpul di rumah itu. Usaha terakhir yang dapat dilakukan oleh Agung Sedayu untuk mengetahui serba sedikit tentang keluarga Kiai Sasak adalah tugas yang terpenting harus mereka lakukan. Menangkap 2 orang yang bertugas di Mataram itu sendiri. "Malam nanti, kita harus mempunyai bahan yang lebih lengkap," berkata Agung Sedayu. "Apa yang dapat kita lakukan?" bertanya salah seorang petugas sandi itu. "Aku dan Gelagah Putih sekali lagi akan pergi ke rumah Kiai Sasak. Mudah-mudahan terbuka satu jalan untuk dapat mengetahui di mana keluarganya disembunyikan," berkata Agung Sedayu. Kedua petugas sandi itu mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka berkata, "Bagaimanapun juga kedua orang itu tidak boleh lolos." Agung Sedayu menarik nafas panjang. Yang dihadapi adalah tugas ganda yang berat. Ia harus berusaha untuk tidak mengorbankan pihak yang manapun juga.
Sebagaimana direncanakan, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih malam itu telah pergi ke rumah Kiai Sasak. Para petugas sandi yang diperbantukan kepada mereka melepas keduanya dengan perasaan yang tegang. Namun para petugas sandi itu kemudian telah mendengar kemampuan tentang keduanya, sehingga memang keduanya pantas untuk mengemban tugas yang berat itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih sengaja memasuki halaman rumah Kiai Sasak pada saat yang masih belum terlalu malam. Dengan ketajaman penglihatan dan pendengaran mereka, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih mampu menyelinap mendekati ruang tengah. Namun mereka memang harus berhati-hati sekali. Di serambi gandok masih ada dua orang yang duduk di amben panjang. Agaknya keduanya memang bertugas mengamati keadaan. Tetapi karena mereka merasa bahwa tempat dan kerja mereka tidak diketahui oleh orang lain, maka mereka tidak merasa perlu untuk terlalu tegang dalam tugas mereka. Kita harus dapat menemukan Kiai Sasak, desis Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Dengan sangat berhati-hati mereka telah bergeser memasuki longkangan. Dengan kemampuan yang mereka miliki, keduanya berhasil melekat dinding ruang samping. Beberapa saat mereka menunggu. Namun mereka tidak mendengar sesuatu. Apakah mereka berada di ruang tengah, desis Gelagah Putih. Tetapi kita sudah mencoba mendengarkan. Ruang tengah itu pun rasa-rasanya sepi. Kita tidak mendengar tarikan nafas sama sekali, sahut Agung Sedayu. Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Namun ia masih saja duduk melekat dinding. Namun dalam pada itu, terdengar suara agak jauh. Namun mereka mengerti maksudnya. Tidurlah Kiai, terdengar suara yang berat. Kau tidak usah berpikir apa-apa lagi. Kau tidak mempunyai pilihan. Jika kalian menyakiti anak istriku, aku akan membunuh kalian semua, berkata Kiai Sasak. Meskipun aku menjadi semakin tua, sudah aku katakan, ilmuku akan sanggup membunuh kalian dalam waktu sekejap. Kami percaya kemampuan Kiai, terdengar suara yang berat itu. Tetapi bagi kami, kemampuan Kiai itu tidak berarti apa-apa. Anak iblis, geram Kiai Sasak. Terdengar suara tertawa. Dengan nada datar orang itu berkata, besok, Kiai akan bertemu dengan orang yang berhak memberikan penjelasan kepada Kiai. Tetapi yang akan dikatakannya tidak akan berbeda dengan yang aku katakan sekarang ini. Kiai hanya diminta untuk memberikan tempat ini bagi kegiatan kami di sini. Kenapa kau tidak memilih tempat lain, geram Kiai Sasak. Kiai kami anggap keluarga sendiri. Di sini Kiai tidak berarti apa-apa. Kenapa Kiai tidak berpaling kepada Sanak Kadang di Madiun saja? Istri Kiai pun berasal dari Madiun. Nah, apalagi yang kurang dari pilihan kami? Sayang, bahwa perhitungan kami tentang Kiai agak keliru. Terutama sikap Kiai, sehingga kami harus membawa istri dan anak gadis Kiai itu, terdengar jawaban yang agak lamat-lamat. Di sini aku menemukan kedamaian. Aku tidak lagi diganggu oleh ilmuku sendiri, karena aku tidak pernah mempergunakannya lagi. Tidak ada orang, bahkan tetangga-tetanggaku, yang pernah menyebut tentang ilmuku. Namun kalian iblis jahat, geram Kiai Sasak. Sudahlah Kiai. Tidurlah, jawab suara yang berat itu. Suasana menjadi hening. Namun Agung Sedayu tiba-tiba saja mendengar langkah mendekat. Pintu berderit dan kemudian selarak yang dipasang. Sementara itu, terdengar suara lebih dekat dari yang didengarnya sebelumnya. Jangan mencoba untuk lari Kiai. Karena jika Kiai melarikan diri, akibat bagi keluarga Kiai akan sama saja dengan jika Kiai menolak tawaran kami seluruhnya. Persetan, geram suara yang lebih dekat lagi. Mereka pun kemudian mendengar desah perlahan. Semoga Yang Maha Agung melindungi anak istriku. Agung Sedayu dan Gelagah Putih menjadi semakin yakin bahwa yang ada di dalam bilik itu adalah Kiai Sasak. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian bergeser melekat di dinding sambil berbisik perlahan. Kiai Sasak. Tidak terdengar jawaban. Namun Agung Sedayu dan Gelagah Putih yakin bahwa suara itu didengar. Kiai, sekali lagi Agung Sedayu mengulang. Kiai Sasak memang mendengar suara itu. Karena itu, maka ia pun bergeser mendekat dinding. Dengan hati-hati ia berdesis. Aku mendengar namaku dipanggil. Ya. Aku memanggil namamu Kiai, jawab Agung Sedayu. Siapa kau? Bertanya Kiai Sasak hampir berbisik.
Aku seorang petugas sandi dari Mataram. Aku tahu kesulitanmu. Dan aku tahu bahwa di rumah ini hadir orang-orang yang tidak kau kehendaki, jawab Agung Sedayu. Pergilah ke Pakiwan. Kita dapat berbicara lebih baik. Bukankah kau tidak perlu dikawal oleh orang-orang itu karena mereka tidak akan takut kau melarikan diri, bertanya Agung Sedayu. Baik. Aku akan pergi ke Pakiwan, jawab Kiai Sasak. Aku mendahuluimu, desis Agung Sedayu pula. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah pergi ke Pakiwan. Sementara itu Kiai Sasak pun telah keluar pula dari biliknya. Kenapa kau bangun lagi Kiai? Bertanya orang-orang yang ada di rumahnya yang masih duduk di ruang dalam, selain yang berada di Serambi. Aku akan ke Pakiwan, jawab Kiai Sasak. Oh, orang itu mengangguk-angguk. Katanya pula. Semakin tua orang memang semakin sering ke Pakiwan. Lalu katanya kepada seorang kawannya. Antar Kiai Sasak ke Pakiwan. Kau kira aku takut pergi sendiri? Persetan. Aku tidak akan lari. Jika aku mau lari, dari bilikku itu pun aku dapat melarikan diri. Orang itu tertawa. Katanya. Baiklah. Pergilah sendiri. Kiai Sasak menarik nafas dalam-dalam. Sejenak kemudian, maka ia pun telah berada di dalam Pakiwan. Di luar dinding Pakiwan, Agung Sedayu sudah menunggu. Gelagah Putih bertugas untuk mengawasi keadaan. Apa yang akan kau katakan? Bertanya Kiai Sasak. Pancinglah agar orang-orang itu mau membawa istrimu kemari, meskipun hanya sebentar, berkata Agung Sedayu. Bagaimana mungkin? Jawab Kiai Sasak. Jika istriku dibawa kemari, aku dapat membunuh mereka semuanya untuk membebaskan istriku itu. Tetapi anakmu, bertanya Agung Sedayu. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, beri aku jalan untuk melakukannya. Kiai. Bukankah Kiai dapat mengatakan kepada mereka, bahwa Kiai akan bersedia melakukan apa saja, tetapi Kiai harus yakin bahwa anak istri Kiai masih selamat. Kiai ingin melihat mereka meskipun berganti-ganti, seandainya mereka tidak mau membawanya bersama-sama karena mereka takut Kiai akan ingkar, berkata Agung Sedayu. Bahkan barangkali akan lebih baik jika mereka membawa anak dan istri Kiai bergantian. Dengan demikian memberi waktu yang lebih luas kepada kami untuk mengetahui di mana mereka disembunyikan. Kiai Sasak nampaknya masih juga ragu-ragu. Sekali lagi ia bertanya. Siapakah kau sebenarnya? Sudah aku katakan, aku petugas sandi dari Mataram, jawab Agung Sedayu. Aku ingin menolong Kiai membebaskan anak dan istri Kiai, karena kami tahu bahwa Kiai tidak tersangkut dalam gerakan orang-orang yang mengaku dari Madiun itu. Aku yakin, mereka bukan pengikut Panembahan Madiun yang baik. Tetapi mereka ingin mendapat keuntungan bagi diri mereka sendiri. Baiklah Kisanak, berkata Kiai Sasak. Aku akan minta mereka untuk membawa anak dan istriku. Ternyata Kiai Sasak tidak ingin terlalu lama berada di Pakiwan agar tidak membuat orang-orang itu curiga. Sejenak kemudian setelah membasahi kaki dan tangannya, bahkan wajahnya, Kiai Sasak pun kembali ke ruang dalam. Nah, sekarang silahkan tidur, berkata orang yang mengawasinya. Tidak. Aku sedang mempertimbangkan satu langkah yang agaknya memang tidak dapat aku hindari, berkata Kiai Sasak. Kiai Sasak yang kemudian duduk di antara mereka yang mengawasinya itu kemudian berkata, aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Apa yang Kiai maksud? Bertanya orang yang mengawasinya itu. Baiklah. Aku akan menerima kedatangan orang yang kau sebut-sebut itu besok, dan bersedia bekerja bersama, asal istri dan anakku selamat, berkata Kiai Sasak. Bagus, berkata orang yang mengawasinya. Aku menjamin bahwa istri dan anakmu selamat. Aku ingin melihat kebenaran kata-katamu itu, berkata Kiai Sasak kemudian. Apa maksudmu? Bertanya orang itu. Bawa mereka kemari, dan biarlah aku melihat mereka selamat, berkata Kiai Sasak. Orang yang mengawasinya itu tiba-tiba tertawa. Katanya, jangan memperbodoh kami. Jika anak dan istrimu aku bawa kemari, maka kau yakin akan dapat mengalahkan kami dan membebaskan anak dan istrimu. Aku tidak mau mengalami akibat buruk atas anak dan istriku.
Bagaimanapun aku mampu membunuh kalian, tetapi saat-saat yang gawat itu akan membahayakan keselamatan mereka, berkata Kiai Sasak. Orang itu mengerutkan keningnya. Beberapa saat ia merenungi kata-kata Kiai Sasak itu. Namun kemudian ia bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba saja berubah pendirian seperti itu? Jika sebelumnya kau berkeras menolak kerjasama dengan kami, tiba-tiba saja kau kini menerimanya meskipun dengan syarat." Aku sama sekali tidak tertarik pada kerjasama itu. Aku hanya memikirkan keluargaku. Tiba-tiba aku merasa cemas bahwa aku telah ditipu 2 kali. Pada saat-saat aku terpaksa melakukan kerjasama dengan kalian, istri dan anakku telah kalian bunuh, atau justru mengalami perlakuan yang lebih buruk dari kematian itu sendiri, berkata Kiai Sasak. Itu tidak perlu Kiai, berkata orang yang memimpin sekelompok kawan-kawannya di rumah Kiai Sasak itu. Apapun yang terjadi, kami berusaha untuk melindungi mereka sebaik-baiknya. Kiai Sasak pun kemudian berkata dengan nada tinggi. Jika demikian, besok akan terjadi perang di sini. Siapapun yang akan datang ke rumah ini, akan aku tantang untuk bertempur. Bahkan aku tidak akan takut seandainya aku harus menghadapi kalian semuanya. Jika aku dapat membunuh 4 atau 5 orang di antara kalian sebelum saat kematianku, maka bagiku itu sudah cukup berharga sebagai ganti kematian istri dan anakku. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Persetan, geram orang yang harus mengawasi Kiai Sasak itu. Apa keinginanmu sebenarnya? Sudah aku katakan, jawab Kiai Sasak. Tunjukkan saja kepadaku, bahwa istri dan anakku selamat. Kau bawa aku kepada mereka, atau bawa mereka kemari. Jika kalian takut bahwa aku akan curang, kau dapat membawa mereka bergantian, asal kalian dapat membuktikan bahwa mereka selamat. Jika tidak, maka aku ikhlaskan kematian mereka bersama 5 atau lebih orang-orangmu. Itu sudah cukup memadai bagi istri dan anak-anakku. Kenapa kau tiba-tiba saja menjadi liar, berkata orang yang mengawasi Kiai Sasak. Aku tidak tahu apa yang lebih baik aku lakukan, berkata Kiai Sasak. Mungkin aku sudah menjadi gila karenanya. Tetapi itu tuntutanku. Aku sudah tidak mampu berpikir lagi. Orang yang harus mengawasi Kiai Sasak itu menjadi gelisah. Pada sorot matanya, Kiai Sasak nampaknya memang menjadi liar dan sulit untuk dikendalikan lagi. Baginya Kiai Sasak adalah orang yang penting. Jika ia memaksa diri untuk keluar dari lingkungan rumahnya tanpa menghiraukan keselamatan anak istrinya, apapun sebabnya, maka ia adalah orang yang sangat berbahaya. Mungkin Kiai Sasak tidak yakin akan keselamatan anak gadisnya yang cantik yang berada di tangan orang-orang kasar, atau bahkan juga istrinya, sehingga karena putus asa ia akan dapat benar-benar menjadi gila. Karena itu, maka orang itu pun telah memanggil beberapa orang kawannya dan berbicara di tempat yang terpisah. Permintaan gila, geram seorang di antara orang-orang yang menguasai rumah Kiai Sasak itu. Tetapi kita memerlukan Kiai Sasak, berkata orang yang agaknya pemimpin dari kawan-kawannya yang berada di rumah itu. Aku tidak tahu untuk apa sebenarnya orang yang bernama Kiai Sasak ini. Kenapa kita tidak membunuhnya saja, dan menguasai rumah ini mutlak, berkata yang lain. Kita tidak dapat berbuat sekasar itu. Setiap kali kita masih harus menunjukkan Kiai Sasak di antara tetangga-tetangga, sehingga tidak dicurigai. Jika kita semula yang menghubungi orang ini, kita mempunyai pertimbangan bahwa keluarga ini berasal dari Madiun, jawab orang yang paling berpengaruh di antara mereka. Namun ternyata Kiai Sasak bersikap lain. Memang tidak ada jalan lain kecuali memaksanya bekerja sama dengan kita. Rumah ini mempunyai kemungkinan yang baik untuk mempersiapkan diri dengan rencana-rencana kita di Mataram ini. Letaknya pun cukup mapan. Tidak terlalu ke tengah, tetapi juga tidak terlalu jauh dari jangkauan tempat-tempat penting di Mataram. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bertanya seorang kawannya. Baiklah kita penuhi keinginannya, jawab orang yang agaknya menjadi pemimpin itu. Bawa mereka kemari. Tetapi kalian harus berhenti di luar pedukuhan. Bawa mereka mendekat, seorang demi seorang. Tetapi berhati-hatilah. Jangan menarik perhatian. Lebih baik kalian berusaha untuk tidak dilihat oleh siapapun. Satu jebakan, berkata kawannya. Kiai Sasak agaknya memang bermaksud agar cara ini dapat dilihat oleh peronda atau petugas apapun dari Mataram, yang kemudian mencurigainya dan mungkin menangkapnya.
Ia tidak akan berani mempertaruhkan nyawa anak dan istrinya seperti itu. Sekarang, ambillah mereka. Bukankah mereka kita simpan di tempat yang tidak terlalu jauh? Sayang tempat itu terlalu sempit untuk melakukan rencana kita yang luas di Mataram ini, berkata pemimpinnya. Kenapa tidak besok siang saja, bertanya seorang yang lain. Besok adalah saat terakhir. Kiai harus dapat menentukan, selambat-lambatnya pagi ini. Kiai Sasak tidak boleh menjadi liar besok, berkata pemimpinnya itu. Jika kita membawa istri dan anaknya, apakah hal itu akan dapat menenangkannya, bertanya yang lain. Kita berharap demikian, jawab pemimpinnya itu. Tetapi ingat, kita akan menunjukkan kepada Kiai Sasak berganti-ganti, untuk mengurangi kemungkinan buruk yang tidak kita kehendaki. Demikianlah, maka dua orang di antara mereka telah meninggalkan rumah itu. Mereka menuju ke tempat yang memang tidak terlalu jauh. Istri dan anak perempuan Kiai Sasak itu telah disembunyikan di rumah seorang yang dengan tegas memang menyatakan kesediaannya bekerja bersama orang-orang dari Madiun, siapapun mereka. Semua yang terjadi di halaman rumah Kiai Sasak itu tidak terlepas dari pengawasan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Demikian pula kedua orang yang meninggalkan halaman itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun berkata kepada Gelagah Putih. Ikuti mereka. Hati-hati. Jika kau gagal, maka keluarga Kiai Sasak akan mengalami bencana. Gelagah Putih mengangguk kecil. Ia pun dengan hati-hati telah bergeser. Di bawah bayangan gelapnya malam, maka Gelagah Putih telah mengikuti kedua orang yang mendapat perintah untuk mengambil istri dari anak perempuan Kiai Sasak itu. Ternyata jarak dari rumah Kiai Sasak ke rumah yang dipakai untuk menyimpan anak dan istrinya memang tidak terlalu jauh. Namun mereka memang harus berusaha melalui jalan-jalan sempit yang lepas dari pengawasan para peronda. Tidak pula berada di bawah sorotan lampu-lampu gardu di mulut-mulut lorong. Jarak yang mereka tempuh tidak lebih dari 2 bulak pendek yang masih termasuk di dalam lingkungan dinding kota Mataram. Namun memang sulit untuk dapat menemukannya tanpa tuntunan, karena rumah yang dipergunakan untuk menyembunyikan istri dan anak perempuan Kiai Sasak itu bukan termasuk rumah yang besar. Karena itu, maka rumah itu tidak akan cukup memadai jika dipergunakan untuk kepentingan orang-orang yang akan memperlemah kedudukan Mataram dari dalam. Letaknya pun terlalu ke tepi, di sebuah padukuhan kecil. Ternyata Gelagah Putih berhasil mengikuti kedua orang itu tanpa diketahui. Gelagah Putih pun berhasil melihat 2 orang perempuan yang dibawa oleh kedua orang itu, bahkan ternyata kemudian yang mengiringi kedua perempuan itu bukan hanya 2 orang, tetapi 3. Seperti yang direncanakan, maka yang mula-mula dibawa ke halaman rumah Kiai Sasak adalah istrinya. Dengan jantung yang berdebaran Kiai Sasak menyaksikan istrinya dibawa oleh 2 orang yang bersenjata keris terhunus. Jangan menjadi gila Kiai, berkata orang yang menjadi pemimpin dari orang-orang yang berada di rumah Kiai Sasak itu. Lalu katanya meneruskan. Jika kau kehilangan nalar, maka anakmu lah yang akan mengalami nasib yang sangat buruk. Kiai Sasak menggeram. Namun katanya, jangan menangis Nyai. Kita yakin akan keadilan yang Maha Agung. Kita wajib pasrah kepadanya. Justru dalam pasrah kita menggantungkan pengharapan. Nyai Sasak mengusap matanya. Sementara Kiai Sasak berkata selanjutnya, aku memang minta kau dan anakmu dibawa kemari agar aku yakin bahwa kalian masih selamat. Dengan demikian, aku akan dapat menentukan langkah yang akan aku ambil besok. Kiai, berkata Nyai Sasak. Jangan terlalu menghiraukan kami. Lakukan apa yang baik Kiai lakukan. Jika dengan demikian kami harus menjadi korban, maka kami tidak akan berkeberatan. Kami siap untuk mengalami akibat langkah-langkah yang akan Kiai lakukan, jika Kiai yakin itu benar. Kiai Sasak menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah mengira bahwa istrinya tidak akan gentar menghadapi kesulitan itu. Bahkan apapun yang akan terjadi, hatinya tidak akan mudah runtuh. Namun yang lebih mencemaskannya adalah akibat buruk dari tingkah laku laki-laki yang kasar itu bagi anak perempuannya. Ternyata orang-orang yang membawa Nyai Sasak itu tidak memberikan waktu yang panjang bagi pertemuan itu. Nyai Sasak pun segera dibawa meninggalkan halaman itu. Kedua orang yang membawanya itu pun harus menjadi sangat berhati-hati. Jika mereka ternyata telah dilihat oleh para pemuda, apakah para prajurit Mataram atau anak-anak muda yang meronda di padukuhan, maka keadaannya akan menjadi rumit.
Ketika Nyai Sasak telah dibawa keluar padukuhan melalui jalan-jalan setapak, sementara anak gadisnya menunggu di tepi bulak di bawah pengawasan seorang laki-laki kasar, Gelagah Putih selalu mengawasinya. Bagaimanapun juga tiba-tiba saja tumbuh kecemasan Gelagah Putih melihat sikap laki-laki kasar yang menunggui gadis yang ketakutan itu. Sementara Gelagah Putih menyadari bahwa ia tidak dapat bertindak apapun juga, karena ia harus menjaga keberhasilan seluruh rencana yang telah disusun oleh Agung Sedayu dan para petugas dari Mataram. Namun Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam ketika kemudian dua orang yang membawa Nyai Sasak telah datang dan menukarkan kedua orang perempuan itu. Sementara anak gadis Kiai Sasak itu dibawa kepada ayahnya, maka laki-laki itu tidak berbuat apapun atas Nyai Sasak yang ternyata mempunyai perbawa yang cukup besar untuk mengatasi keliaran laki-laki itu. Ternyata Gelagah Putih memang tidak perlu menunggu terlalu lama. Semuanya itu dapat dilakukan dalam waktu yang terhitung singkat. Sejenak kemudian, ketiga orang laki-laki itu telah membawa kedua orang perempuan itu kembali ke tempat persembunyiannya bagi mereka. Rencana Agung Sedayu ternyata berhasil. Gelagah Putih telah berhasil mengetahui letak persembunyian bagi kedua orang perempuan yang telah dipisahkan dari Kiai Sasak, bahkan telah dipakai sebagai alat untuk memaksa Kiai Sasak bekerja bersama. Namun Gelagah Putih pun tahu bahwa ia tidak dapat bertindak malam itu juga, karena dengan demikian agaknya usaha untuk menjebak orang-orang yang besok akan berkumpul di rumah Kiai Sasak itu menjadi gagal. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian telah menemui Agung Sedayu yang masih mengawasi rumah Kiai Sasak di tempat yang telah disepakati bersama. Sejenak kemudian mereka pun telah bergeser menjauhi rumah itu, untuk membicarakan langkah-langkah yang segera dapat mereka ambil. Namun agaknya keduanya sependapat, bahwa mereka harus mengatasi keadaan itu bersama-sama di kedua tempat itu, agar kedua-duanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada yang harus dikorbankan. Namun sebagai landasan waktu, maka mereka harus menunggu orang-orang yang akan hadir di rumah Kiai Sasak itu. Baru setelah mereka datang, rumah itu harus dikepung oleh sepasukan yang terpilih, sementara usaha untuk membebaskan Nyai Sasak dan anak gadisnya harus dilakukan pula. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa orang-orang yang akan datang ke rumah Kiai Sasak itu sudah lengkap, bertanya Gelagah Putih. Kita memang tidak tahu pasti. Tetapi kita dapat mengamatinya. Kita akan menghubungi Kiai Sasak sekali lagi untuk mendapatkan pertimbangannya, jawab Agung Sedayu. Mungkin Kiai Sasak mengetahui serba sedikit. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ternyata mereka harus sekali lagi memasuki rumah Kiai Sasak. Untunglah bahwa orang-orang yang harus mengawasi Kiai Sasak memang menjadi lengah. Mereka menganggap bahwa Kiai Sasak tidak akan berbuat sesuatu, justru karena anak dan istrinya ada di tangan mereka. Bahkan mereka sudah mulai menduga, bahwa Kiai Sasak agaknya akan mau bekerja bersama setelah dilihatnya anak istrinya selamat. Karena itu, maka pemimpin dari orang-orang yang ditempatkan di rumah Kiai Sasak itu telah memerintahkan untuk menjaga istri dan anak Kiai Sasak itu baik-baik. Jika terjadi sesuatu atas mereka dan hal itu diketahui oleh Kiai Sasak, maka akibatnya akan menjadi rumit. Dalam keputusasaan, Kiai Sasak akan dapat merusak segala rencana. Demikianlah, sejenak kemudian Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berada di luar dinding bilik Kiai Sasak. Dengan hati-hati ternyata mereka sempat berbicara. Besok mereka akan datang sebelum matahari sampai ke puncak langit, desis Kiai Sasak. Aku mendengar hal itu dari pembicaraan mereka. Baiklah Kiai, berkata Agung Sedayu hampir berbisik. Kami akan mengepung rumah ini setelah tengah hari. Tetapi apakah Kiai dapat menyebut berapa kekuatan mereka, yang ada sekarang sekitar 6 orang di sini? Aku tidak tahu pasti berapa orang yang ada di tempat istri dan anakku disembunyikan. Besok akan datang 6 orang lagi. 4 dari tanah perdikan menoreh, dan 2 orang yang bertugas di dalam kota ini. Di samping itu akan datang lagi seorang yang dianggap berilmu tinggi untuk dapat menjaga agar aku tidak dapat berbuat banyak jika terpaksa terjadi benturan. Orang itu tentu tidak sendiri. Karena itu, kalian harus mempertimbangkan baik-baik kekuatan yang akan kalian pergunakan. Besok aku akan berada di pihak kalian, jika aku yakin anak dan istriku selamat. Kami akan berusaha membebaskan anak dan istri Kiai setelah tempat ini dikepung. Tetapi menurut perhitungan kami akan berhasil menyelamatkan mereka, berkata Agung Sedayu perlahan-lahan.
Aku sangat mengharapkan, berkata Kiai Sasak. Namun sebenarnya lah aku telah menyerahkan semuanya dengan pasrah kepada kehendak Yang Maha Agung. Sampaikan terima kasihku kepada Panembahan Senapati yang telah memerintahkan prajurit-prajurit terpilihnya untuk melindungi aku. Sebenarnya aku tidak mengerti bagaimana mungkin Panembahan Senapati memperhatikan aku. Namun berhasil atau tidak berhasil, Panembahan telah memerintahkan satu usaha menyelamatkan. Karena itu, aku memang wajib menyampaikan terima kasihku yang tulus. Kita wajib berusaha Kiai, jawab Agung Sedayu. Keterangan Kiai agaknya sudah cukup jelas. Lewat tengah hari, kami akan datang dengan pasukan. Terima kasih, desis Kiai Sasak. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih minta diri. Mereka telah beringsut dari tempatnya dan dengan hati-hati meninggalkan tempat itu. Dengan tergesa-gesa keduanya telah kembali menemui para petugas sandi yang oleh Panembahan Senapati ditunjuk untuk membantu mereka. Mereka mempergunakan sisa malam itu untuk membicarakan rencana yang paling baik yang dapat mereka lakukan, namun tanpa mengorbankan keluarga Kiai Sasak. Kesimpulan dari pembicaraan itu adalah bahwa kedua-duanya harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Pasukan yang khusus disediakan akan mengepung rumah Kiai Sasak. Di saat itu pula, maka penyelamatan istri dan anak Kiai Sasak itu dilakukan. Jika terlambat, sehingga orang-orang yang mengawasi istri dan anak Kiai Sasak itu mengetahui lebih dahulu tentang pengepungan rumah Kiai Sasak, mungkin mereka akan melarikan kedua orang perempuan itu. Menjelang dini hari, mereka masih sempat beristirahat sejenak. Meskipun hanya sekejap, Agung Sedayu dan Gelagah Putih dapat tertidur di bilik mereka. Di saat fajar menyingsing, maka Panglima pasukan berkuda telah berada di tempat itu pula. Dengan jelas Agung Sedayu telah menguraikan rencananya. Ia memerlukan pasukan untuk mengepung dan kemudian memasuki rumah Kiai Sasak. Dengan terperinci pula Agung Sedayu telah menyebut jumlah orang-orang yang ada di dalam halaman rumah yang akan dikepung itu. Aku harus menyiapkan sekelompok prajurit dengan satu keyakinan bahwa kita tidak boleh gagal, berkata Panglima itu. Namun kedua petugas sandi itu bertanya kepada Agung Sedayu. Kalian berdua akan berada di mana? Kami akan berusaha membebaskan istri dan anak gadis Kiai Sasak, sementara pasukan berkuda mengepung rumah Kiai Sasak. Kami akan datang ke rumah Kiai Sasak sambil membawa kedua orang perempuan itu. Baru kemudian kita mulai memasuki halaman rumah Kiai Sasak dan menangkap semua isinya. Jika mungkin hidup-hidup, jawab Agung Sedayu. Panglima pasukan berkuda itu mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu berkata, kedua prajurit sandi itu akan membawa pasukan kalian ke rumah Kiai Sasak. Semua harus berlangsung dengan cepat. Panglima pasukan berkuda itu telah mendapat gambaran apa yang harus dilakukannya di saat matahari mencapai puncaknya. Tetapi ia harus bergerak beberapa saat setelah itu. Sementara pada saat yang sama, Agung Sedayu, Gelagah Putih dan beberapa orang yang akan dibawanya, berusaha untuk membebaskan kedua perempuan itu. Panglima itu pun telah mendapat gambaran kekuatan dari orang-orang yang berada di dalam rumah Kiai Sasak, sehingga ia dapat memperhitungkan prajurit-prajurit yang akan dibawanya mengepung rumah itu. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu telah minta kepada petugas sandi itu untuk dapat mengawasi rumah Kiai Sasak. Kalian dapat mengirim petugas-petugas sandi yang dapat dipercaya untuk mengawasi rumah itu, berkata Panglima pasukan berkuda itu. Namun salah seorang dari kedua petugas sandi itu menjawab. Salah seorang di antara kami berdua akan berada di kedai itu. Untuk tidak menarik perhatian, maka kami akan berada di tempat itu bergantian. Hanya 2 orang? Sementara kita akan menunggu sampai matahari mencapai puncaknya, berkata Panglima itu. Kedua petugas itu termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang berkata, aku akan mohon izin Panembahan, agar aku diperkenankan untuk membawa beberapa orang kawan yang terpercaya. Wewenang itu belum ada padaku, karena Panembahan telah menunjuk kami berdua langsung untuk diperbantukan dalam tugas ini. Panglima pasukan berkuda itu menyadari betapa rumitnya tugas yang dihadapi oleh petugas sandi itu. Jika mereka melibatkan orang lain yang ternyata dapat menjebak mereka tanpa persetujuan Panembahan Senapati sendiri, maka keduanya akan mengalami kesulitan. Karena itu maka katanya, dalam keadaan seperti ini Panembahan Senapati akan dapat menerima kalian setiap saat. Ya, kami akan segera menghadap, jawab petugas sandi itu.
Ternyata Panembahan Senapati yang kemudian menerima kedua orang petugas sandi itu tidak berkeberatan. Tetapi Panembahan Senapati minta agar orang-orang yang terlibat dalam tugas itu benar-benar orang yang dapat dipercaya. Dalam pada itu, kedua petugas sandi itu pun telah melaporkan pula rencana yang telah mereka susun bersama dengan Agung Sedayu dan Panglima Pasukan Berkuda. Lakukanlah. Tetapi berhati-hatilah. Kita tidak tahu pasti siapa yang akan kita hadapi, berkata Panembahan Senapati. Lalu, ikutilah rencana Agung Sedayu. Aku percaya kepadanya, bahwa ia akan dapat memecahkan persoalan ini. Kedua petugas itu pun segera telah menghubungi dua orang petugas yang lain yang berada di bawah perintahnya. Keduanya telah memilih orang-orang yang terbaik dan yang terpercaya, sehingga keduanya dapat mengatur waktu pengawasan atas rumah Kiai Sasak menjelang tengah hari. Demikianlah, segala sesuatunya telah diatur sebaik-baiknya. Namun sama sekali tidak ada kesan kesiagaan di Mataram. Tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak ada kesibukan prajurit sama sekali. Orang-orang yang berada di rumah Kiai Sasak telah mendapat perintah untuk mengamati keadaan. Dua di antara mereka telah keluar dan berjalan-jalan menyusuri jalan kota. Namun mereka memang tidak melihat kegiatan apapun, sehingga mereka sama sekali tidak mempunyai kecurigaan bahwa sebenarnya Mataram telah menyiapkan pasukan untuk menyergap mereka. Dua orang yang lain telah diperintahkan untuk menghubungi orang-orang yang menunggui istri dan anak gadis Kiai Sasak. Namun yang berada di rumah itu pun tidak mempunyai kecurigaan apapun tentang lingkungan mereka. Kehidupan sehari-hari berjalan sewajarnya. Pasar yang tidak terlalu jauh pun tumbuh dan ramai seperti hari-hari sebelumnya, sejak matahari terbit. Orang lewat di jalan-jalan pun agaknya tidak merasa terganggu sama sekali. Karena itu, maka orang-orang yang berada di rumah Kiai Sasak, maupun yang menunggui istri dan anak gadisnya, sama sekali tidak merasa curiga terhadap keadaan. Dalam pada itu, para petugas sandi berganti-ganti berada di kedai di depan rumah yang bersebelahan dengan rumah Kiai Sasak. Mereka telah melihat beberapa orang keluar dan masuk regol rumah itu. Agaknya orang-orang itu pun berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain. Sehingga dengan demikian maka mereka tidak pernah nampak bersama-sama lebih dari dua orang. Namun menjelang tengah hari, petugas sandi yang kebetulan berada di kedai itu adalah petugas sandi yang bersama-sama dengan Agung Sedayu mengamati rumah itu di hari pertama. Ia telah melihat kelompok yang agak lain. Tidak hanya dua orang, tetapi berturut-turut sebanyak 6 orang. Meskipun tidak bersama-sama, namun berurutan pada waktu yang singkat. Menilik wujud dan sikapnya, maka seorang di antara mereka adalah orang yang disegani oleh yang lain. Orang inilah agaknya yang disebut berilmu tinggi untuk mengimbangi Kiai Sasak, jika ia menjadi liar, berkata petugas sandi itu di dalam hatinya. Ketika kemudian datang petugas sandi yang lain memasuki kedai itu tanpa memberikan kesan bahwa orang itu telah mengenalnya, maka petugas sandi yang terdahulu itu pun segera meninggalkan kedai itu. Ia harus berada bersama kawannya yang seorang lagi, ikut menyiapkan sergapan pasukan berkuda mengepung rumah Kiai Sasak. Sementara masih diharapkan orang-orang lain yang akan memasuki regol halaman rumah Kiai Sasak itu pula, terutama 2 orang yang bertugas mengamati Mataram secara langsung. Tetapi para petugas sandi tidak dapat mengatakan, apakah kedua orang yang bertugas di Mataram itu telah datang memasuki halaman rumah Kiai Sasak atau belum. Para petugas sandi itu tidak mempunyai gambaran sama sekali tentang kedua orang yang bertugas di Mataram bersamaan dengan 4 orang yang bertugas di Tanah Perdikan Menoreh. Dalam pada itu, para prajurit dari pasukan berkuda yang disiapkan untuk tugas yang rumit itu telah siap untuk berangkat. Sampai saat mereka berdiri tegang di hadapan panglimanya, mereka belum tahu apa yang akan mereka lakukan, selain bersiaga penuh menghadapi kemungkinan terberat sebagai seorang prajurit. Baru setelah semuanya siap, maka panglima pasukan berkuda sendiri yang kemudian berdiri di hadapan mereka, menjatuhkan perintah untuk berangkat. Kita akan mengepung rumah seseorang yang dihuni oleh sekelompok orang-orang yang memusuhi Mataram. Jumlah mereka hanya sekitar 15 orang. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka kalian harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi mereka. Kita akan mengepung rumah itu dengan kekuatan 40 orang. 10 orang di setiap sisi. Tidak seorang pun boleh lolos dari rumah itu. Sementara itu beberapa petugas sandi akan bersama kita. Aku dan 4 orang dari pimpinan pasukan berkuda akan berada di antara kalian pula.
Sesaat sebelum matahari mencapai puncak langit, maka pasukan berkuda itu pun mulai bergerak. Sedangkan 5 orang prajurit berkuda yang lain akan bersama-sama dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih membebaskan istri dan anak Kiai Sasak. Satu tugas yang harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Jika keduanya salah langkah, sehingga anak dan istri Kiai Sasak mengalami bencana, maka hidup Kiai Sasak untuk selanjutnya tidak akan berarti. Ada beberapa kemungkinan terjadi atas Kiai Sasak. Ia menjadi liar dan menjadi sangat berbahaya bagi orang-orang di rumahnya, atau ia akan menjadi putus asa dan mencari jalan kematian, atau ia justru akan memusuhi Mataram yang dianggapnya sebagai penyebab kematian anak dan istrinya. Dengan perhitungan yang cermat, maka kedua gerakan itu dilakukan. Yang satu tidak boleh mendahului yang lain. Derap kaki kuda di jalan-jalan kota memang mengejutkan. Beberapa orang menjadi gelisah dan bagaikan membeku melihat kuda-kuda yang berpacu dengan cepat melintas di hadapannya. Waktu yang diperlukan memang hanya sebentar. Pasukan berkuda itu segera mencapai rumah Kiai Sasak. Dengan cepat mereka berloncatan turun. Beberapa orang dengan sigap menerima kuda-kuda itu dan mengurusnya. Sementara yang lain berloncatan di halaman sebelah rumah Kiai Sasak. Dalam waktu sekejap, rumah Kiai Sasak memang sudah terkepung rapat. Pimpinan pasukan itu dipegang langsung oleh Panglima Pasukan Berkuda. Namun seperti yang telah disepakati, mereka baru akan bergerak setelah Agung Sedayu dan Gelagah Putih datang sambil membawa anak dan istri Kiai Sasak, kecuali jika orang-orang yang ada di halaman itulah yang justru menyerang mereka lebih dahulu. 2 orang petugas sandi yang telah bergerak bersama Agung Sedayu dan Gelagah Putih sejak hari-hari sebelumnya telah memberikan beberapa petunjuk bagi Panglima Pasukan Berkuda untuk mengatur prajurit-prajuritnya. Kehadiran mereka memang mengejutkan seisi rumah itu. Seorang di antara mereka langsung memaksa Kiai Sasak untuk berada di pendapa. "Inikah yang kau lakukan, Kiai?" bertanya orang itu. "Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang ini," jawab Kiai Sasak. "Prajurit berkuda Mataram telah datang. Kaukah yang telah memberikan keterangan kepada mereka?" bertanya orang itu. "Bagaimana hal itu dapat aku lakukan? Aku tidak pernah beranjak dari rumah ini," jawab Kiai Sasak. "Ingat, anak dan istrimu berada di tangan kami," berkata orang itu. "Aku selalu mengingatnya. Karena itu, aku tidak berbuat sesuatu selama ini. Jika terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan, maka itu adalah karena ketajaman penciuman hidung para petugas sandi di Mataram," jawab Kiai Sasak. "Ini agaknya akibat dari orang-orang yang bertugas di Tanah Perdikan Menoreh. Mereka tidak datang pada waktunya. Agaknya mereka telah tertangkap," berkata orang itu. "Lalu, kita harus menghancurkan mereka. Kiai Sasak, jika kau tidak mau membantu kita melawan para prajurit Mataram, maka anak dan istrimu akan menjadi taruhan." Kiai Sasak tidak menjawab. Tetapi ia memang menjadi berdebar-debar. Apakah usaha para petugas sandi dari Mataram membebaskan anak dan istrinya itu berhasil? Pada saat yang demikian, beberapa orang yang berkuda memang lewat dan berhenti di depan rumah tempat anak dan istri Kiai Sasak disembunyikan. Dengan garangnya para prajurit berkuda itu telah dengan sengaja merusak pintu gerbang yang sebenarnya tidak tertutup. 4 orang berloncatan dari dalam rumah itu dan siap menghadapi segala kemungkinan. "Setan kau," geram salah seorang dari mereka. "Apa kerjamu di sini? Kami harus menangkap orang-orang yang tidak dikenal yang ada di rumah ini," berkata pemimpin dari kelompok kecil prajurit itu. "Persetan," geram salah seorang dari keempat orang itu. "Kau kira kami kelinci-kelinci kecil yang tunduk kepada perintahmu?" Salah seorang di antara para prajurit itu tertawa. Katanya, "Meskipun seandainya kalian orang-orang berilmu setinggi langit, namun kalian berada di Mataram. Kami dapat memanggil pasukan segelar sepapan, senapati yang berilmu melampaui tingginya langit itu, dan dengan ujung tombak menusuk ke arah jantung kalian." "Persetan," geram orang tertua di antara orang-orang yang keluar dari dalam rumah itu. "Seluruh prajurit Mataram tidak akan mampu menangkap kami." Para prajurit Mataram itu tertawa. Tetapi mereka tidak segera menyergap. Pemimpin dari kelima orang itu justru bertanya, "Kisanak, sebenarnya siapakah kalian itu? Dan apakah tugas kalian berada di sini? Memata-matai Mataram? Menimbulkan kegelisahan, atau apa?"
Para petugas sandi kami tidak melihat kehadiran kalian di sini. Karena itu, maka kami datang untuk menangkap kalian. Jika kemudian ternyata kalian tidak bersalah, maka kalian tentu akan kami lepaskan. Cukup, berkata orang tertua dari keempat orang itu. Pergi dari sini, atau kalian tidak akan pernah keluar regol halaman ini. Tetapi para prajurit itu tertawa. Seorang di antara mereka berkata, "Jangan terlalu garang Kisanak. Salah satu ciri sehingga kami dengan cepat mengenali kalian sebagai orang-orang asing di sini adalah karena kalian cepat marah. Kalian sudah dibekali oleh perasaan bersalah, sehingga singgungan kecil saja dapat membakar perasaan kalian." "Cepat, apa yang akan kau lakukan?" bentak orang tertua dari keempat orang itu. "Jika kau memaksa kami, marilah, kita akan bertempur. Jika kau gentar menghadapi kami, pergilah." Para prajurit itu tidak segera berbuat sesuatu. Bahkan pemimpinnya masih juga berkata, "Sebenarnya kita akan berbicara dengan cara yang lebih bersahabat. Marilah, ikutilah kami. Seperti aku katakan, jika kalian memang tidak bersalah, maka kalian tentu akan dibebaskan." "Cukup. Jangan ulangi sampai 1000 kali. Aku tidak tuli." "Tetapi aku tidak mau diperlakukan seperti itu," orang tertua di antara mereka itu hampir berteriak. "Jika kau berteriak," berkata pemimpin prajurit itu, "maka orang-orang di sekitar rumah ini akan berdatangan. Mereka akan melihat apa yang terjadi di sini." "Bukan salahku. Sekali lagi aku beri kesempatan, pergi dari tempat ini," geram orang itu. "Tempat ini adalah Telatah Mataram. Aku adalah prajurit Mataram. Kenapa justru kau yang minta aku pergi?" bertanya pemimpin prajurit itu. Ternyata keempat orang itu tidak sabar lagi. Mereka telah menarik senjata mereka masing-masing. Namun sebelum mereka bergerak, pemimpin prajurit itu berkata, "Jadi kita benar-benar akan bertempur? Ingat, jika kau melawan, maka hukuman yang akan ditimpakan kepadamu akan menjadi lebih berat. Melawan itu sendiri sudah merupakan satu kesalahan yang harus dihukum." "Persetan," geram orang itu. "Kenapa kau terlalu banyak bicara, heh?" Prajurit itu tertawa. Namun kemudian seorang di antara 4 orang itu berkata, "Nampaknya mereka dengan sengaja memperpanjang waktu." "Ya, kau benar. Lihat, apa yang terjadi di dalam." "Aku mendengar sesuatu," geram yang tertua di antara keempat orang itu. Seorang di antara keempat orang itu meloncat ke pintu. Namun demikian ia menyusup pintu, maka ia pun telah terlempar keluar dan jatuh terguling di tanah. Dengan sigapnya orang itu melenting berdiri, siap menghadapi segala kemungkinan. Namun seorang lagi telah terlempar pula keluar, dan disusul oleh seorang lagi. Berbeda dengan orang yang akan memasuki pintu yang masih sempat melenting berdiri, maka kedua orang itu seakan-akan sudah tidak berdaya lagi. Keduanya memang masih sempat menggeliat. Namun mereka tidak mampu untuk bangkit lagi. "Anak iblis," orang tertua di antara mereka berteriak. "Ternyata kalian telah berlaku licik," yang terdengar adalah suara tertawa para prajurit Mataram. Sementara itu, Agung Sedayu telah melangkah keluar pintu rumah itu. Di belakangnya 2 orang perempuan keluarga Kiai Sasak. Dan di belakang mereka adalah Gelagah Putih. Agung Sedayu pun kemudian telah memberi isyarat kepada Gelagah Putih untuk membawa kedua orang perempuan itu bergeser. Kemudian dengan tegapnya ia berdiri menghadap ke arah orang-orang yang mengumpat-umpat itu. "Kami telah membebaskan anak dan istri Kiai Sasak yang telah kau pisahkan darinya," berkata Agung Sedayu. "Sekarang kami akan membawanya kepada Kiai Sasak, agar ia tidak menjadi gelisah." "Persetan. Kau kira kami akan membiarkan kalian pergi? Ingat, kalian akan menebus tingkah laku kalian dengan nyawa kalian," geram orang tertua di antara mereka. Tetapi Agung Sedayu sudah siap. Ia tidak mau membuang waktu terlalu banyak. Ia harus segera membawa kedua perempuan itu ke rumah Kiai Sasak, yang tentu sudah dikepung oleh para prajurit dari pasukan berkuda. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Menyerahlah. Kami mempunyai wewenang untuk menangkap kalian." Orang-orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka pun dengan serta-merta telah menyerang dengan garang. Para prajurit Mataram yang melihat suasana itu pun telah bersiap pula. Karena itu, maka mereka pun dengan sigapnya telah meloncat memasuki arena.
Orang-orang yang menyerang Agung Sedayu itu tidak dapat mengabaikan para prajurit yang menyerang mereka. Karena itu, beberapa di antara mereka telah menghadapi para prajurit itu, sementara orang tertua di antara mereka telah menyerang Agung Sedayu dengan garangnya. Sejenak kemudian di halaman itu telah terjadi pertempuran yang sengit. Orang-orang yang menjaga istri dan anak gadis Kiai Sasak itu memang memiliki keterampilan mempermainkan senjata. Namun lawan mereka adalah prajurit berkuda dari Mataram, sehingga karena itu, maka mereka tidak terlalu banyak mendapat kesempatan. Apalagi di antara mereka yang kebetulan melawan Agung Sedayu. Dalam beberapa saat saja, orang itu sudah mengalami kesulitan. Apalagi Agung Sedayu harus segera pergi ke rumah Kiai Sasak, untuk menunjukkan bahwa ia telah berhasil menyelamatkan anak dan istrinya. Justru pada saat prajurit Mataram menarik perhatian orang-orang yang berada di rumah itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah menyelinap lewat pintu belakang. Demikianlah, dengan cepat Agung Sedayu telah menyelesaikan lawannya. Demikian pula para prajurit berkuda yang jumlahnya memang lebih dari 3 orang itu, sehingga mereka pun segera menguasai lawan mereka pula. Terserahlah kepada kalian, berkata Agung Sedayu kemudian. Aku akan membawa keduanya ke rumah Kiai Sasak. Silahkan, berkata pemimpin prajurit itu. Namun dalam pada itu, para prajurit itu pun tidak mau mengalami kesulitan dengan tawanan-tawanannya. Mereka pun kemudian telah mengikat tangan dan kaki para tawanan itu, sementara seorang di antara para prajurit itu telah berpacu memanggil beberapa orang kawan untuk membawa tawanan mereka. Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah membawa kedua orang perempuan itu ke rumah Kiai Sasak. Agar mereka lebih cepat sampai ke tujuan, maka mereka pun telah mempergunakan kuda yang sebagian dipinjam dari prajurit yang ada di rumah itu pula. Ternyata bahwa anak gadis Kiai Sasak itu sudah sering berkuda pula, sehingga Agung Sedayu tinggal membawa istri Kiai Sasak bersamanya, sementara gadis itu berkuda sendiri. Meskipun kuda mereka tidak berpacu terlalu cepat, tetapi karena jaraknya memang tidak terlalu jauh, mereka tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk mencapai rumah Kiai Sasak yang sudah terkepung. Sementara itu, orang-orang yang berada di rumah Kiai Sasak telah menentukan sikap sendiri tanpa menghiraukan pendapat Kiai Sasak lagi. Bahkan seorang di antara mereka berkata, "Kita akan menilai apa yang kau lakukan, Kiai Sasak. Jika kau berbuat baik dan bersahabat, maka anak dan istrimu akan selamat. Apalagi jika kau dengan sungguh-sungguh membantu kami. Tetapi jika kau berbuat sebaliknya, anak istrimu akan mengalami bencana yang paling pahit. Kau ingat anak dan istrimu adalah perempuan-perempuan cantik yang berada di tangan laki-laki kasar." Kiai Sasak tidak menjawab. Hatinya memang dicengkam oleh kegelisahan. Apakah para petugas Sandi Mataram itu akan mampu menguasai anak dan istrinya? Dalam pada itu, orang yang dianggap berilmu paling tinggi di antara mereka telah mengatur orang-orangnya. Bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang pilihan karena itu, maka mereka akan menghadapi para prajurit yang mengepung mereka dengan dada tengadah. Ketika dua orang di antara mereka berdiri di regol halaman, maka keduanya melihat betapa prajurit Mataram dalam kesiagaan penuh berada di jalan di depan rumah itu, dan agaknya juga di seputar dinding halaman rumah Kiai Sasak. Dari balik dinding terdengar aba-aba para pemimpin kelompok memberikan perintah kepada para prajuritnya. Sementara itu, orang yang dianggap memiliki ilmu tertinggi di antara mereka pun telah membawa Kiai Sasak ke regol itu pula. Dengan nada berat ia berkata kepada Kiai Sasak, "Berbicaralah kepada mereka. Sebut anak dan istrimu. Kita akan menilai apa yang kau lakukan." Kiai Sasak yang kemudian juga berdiri di regol halaman rumahnya telah melihat pasukan Mataram yang mengepung rumahnya. Namun dalam keraguan-raguan dan kecemasan, hampir di luar sadarnya ia berbicara. Para prajurit Mataram. Apa yang kalian lakukan di sini, di seputar rumahku?" Panglima pasukan berkuda yang berdiri beberapa langkah dari regol itulah yang menjawab. "Kiai, apakah Kiai yang bernama Kiai Sasak?" "Ya. Aku Kiai Sasak, yang memiliki rumah ini dan halaman di sekitarnya," jawab Kiai Sasak. "Bagus. Jika demikian aku berbicara dengan orang yang benar," berkata Panglima itu. Lalu, "Kiai, siapa sajakah orang-orang yang berkumpul di rumah Kiai?" "Mereka bukan orang Mataram. Bahkan nampaknya agak mencurigakan." "Mereka adalah sanak kadangku," jawab Kiai Sasak. Lalu,
Karena itu, kalian tidak perlu bersusah payah mengurusinya. Kiai, berkata Panglima itu. Apa boleh buat? Aku memerlukan mereka. Jika mereka sanak kadangmu, maka aku memerlukan sanak kadangmu itu. Apa sebenarnya yang kalian perlukan? Bukankah mereka tidak mengganggu? Bertanya Kiai Sasak. Memang tidak, jawab Panglima itu. Kami pun tidak akan berbuat apa-apa terhadap mereka. Sekedar sikap hati-hati para petugas di Mataram menghadapi kemelut yang nampaknya membayangi keutuhannya. Kiai Sasak termangu-mangu sejenak. Diedarkannya pandangan matanya ke segala arah. Yang dilihatnya adalah sederetan prajurit dalam kesiagaan sepenuhnya. Kiai Sasak itu pun menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, orang yang mengambil alih pimpinan di rumah itu pun berdesis. Suruh mereka pergi. Sebut tentang keselamatan anak dan istrimu. Tetapi aku terlanjur mengatakan bahwa kalian adalah sanak kadangku, jawab Kiai Sasak. Persetan, geram orang itu. Katakan, atau anak dan istrimu itu benar-benar mengalami bencana. Kiai Sasak tidak menjawab. Tetapi ia masih saja dibayangi oleh wajah anak dan istrinya yang memelas. Seakan-akan wajah itu telah dibasahi oleh air mata yang mengalir tidak berkeputusan. Cepat, geram orang yang memimpin seisi rumah itu. Kiai Sasak tidak mempunyai pilihan lain. Namun ia masih juga menunggu sejenak. Bahkan kemudian ia pun melangkah maju sehingga ia turun ke jalan. Heh, para prajurit Mataram, suara Kiai Sasak lantang. Orang yang memaksanya berbicara itu pun mengikutinya dengan seksama. Tetapi ia tidak dapat ikut turun ke jalan sebagaimana dilakukan oleh Kiai Sasak. Bahkan dua orang yang lain pun masih saja berdiri di regol halaman itu. Kemudian Kiai Sasak itu pun berkata selanjutnya. Ketahuilah, bahwa anak dan istriku telah berada di tangan orang-orang itu. Karena itu, demi keselamatan anak dan istriku, tinggalkan tempat ini. Segala sesuatunya akan kami selesaikan sendiri, karena segalanya tidak menyangkut orang lain, kecuali persoalan antara keluarga kami. Antara sanak kadang sendiri. Kami adalah para prajurit yang mengemban perintah, berkata Panglima prajurit itu. Karena itu, maka kami harus melaksanakan perintah ini. Tetapi anak dan istriku berada dalam bahaya. Apakah kalian akan mengorbankannya? Bertanya Kiai Sasak. Panglima itu memang menjadi bingung. Ia harus menunggu Agung Sedayu untuk dapat mengambil satu kepastian. Namun jika orang-orang di rumah itu memaksakan kekerasan, maka ia tidak dapat mengelak lagi. Yang menjadi persoalan adalah justru Kiai Sasak itu sendiri. Namun dalam pada itu, selagi keadaan menjadi tegang, tiba-tiba saja Kiai Sasak telah melihat seseorang melambaikan tangannya. Hampir tidak percaya kepada penglihatannya, ia telah melihat anak dan istrinya berdiri di sebelah seorang yang tidak dikenalnya. Sementara itu, Gelagah Putih telah menyusup di antara para prajurit, mendekati Panglima yang memimpin pasukan berkuda untuk memberikan laporan. Jadi mereka sudah berada di sini sekarang, bertanya Panglima itu. Ya. Mereka ada di belakang kita, jawab Gelagah Putih. Panglima itu berpaling sejenak. Ia pun melihat Agung Sedayu berdiri di sebelah kedua orang perempuan yang gelisah. Karena itu, maka tiba-tiba saja Panglima itu berkata, Kiai Sasak, aku tidak peduli lagi akan keselamatan anak dan istrimu. Aku siap untuk menjalankan perintah. Menyerahlah. Kiai Sasak termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia telah meloncat menyeberangi jalan menuju ke halaman di depan rumahnya. Namun pada saat yang bersamaan, serangan dahsyat telah menyambar Kiai Sasak. Sebuah pisau belati panjang yang bagaikan terbang menyusulnya. Tetapi agaknya ketajaman perhitungan Kiai Sasak telah menolongnya. Ketika ia hampir sampai di seberang jalan, maka ia pun telah menjatuhkan diri berguling di tanah. Pisau itu meluncur di atas kepalanya di saat ia menjatuhkan diri. Bahkan hampir saja mengenai seorang prajurit yang dengan tangkas pula menghindar. Pisau itu ternyata telah membentur dinding halaman rumah di depan rumah Kiai Sasak. Akibatnya memang mengejutkan. Dinding itu bagaikan meledak sehingga beberapa bagian telah runtuh. Sebuah lubang yang besar ternyata telah menganga pada dinding itu. Tetapi Kiai Sasak telah berdiri tegak. Di sampingnya Gelagah Putih pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Ambillah istri dan anakmu Kiai, berkata Panglima itu.
Orang yang mengambil alih pimpinan di rumah Kiai Sasak dan yang telah melempar pisau ke arah Kiai Sasak tetapi tidak mengenainya, berdiri dengan wajah yang membara. Dengan lantang ia berkata, "Kalian licik. Kalian telah bergerak dengan tipuan-tipuan yang hanya pantas dilakukan oleh para pengecut. Dan agaknya kalian memang pengecut itu." Kiai Sasak tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian menyusup di antara para prajurit, berlari menemui anak dan istrinya yang berada di ujung jajaran prajurit dari pasukan berkuda yang berada di depan rumah Kiai Sasak itu. Sesaat Kiai Sasak telah memeluk anak dan istrinya. Namun kemudian keduanya telah dilepaskannya. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku harus membuat perhitungan dengan orang-orang itu." Tetapi Agung Sedayu menjawabnya, "Biarkan mereka diselesaikan oleh para prajurit dari pasukan berkuda yang terpilih ini." Kiai Sasak termangu-mangu. Dengan nada berat ia berkata, "Beberapa orang di antara mereka ternyata berilmu tinggi. Percayakan kepada kami. Urusi anak dan istri Kiai," berkata Agung Sedayu. "Persoalannya bersumber dari aku," jawab Kiai Sasak. Agung Sedayu tersenyum sambil melangkah. "Kami adalah prajurit Mataram yang mempunyai kewajiban menyelesaikan persoalan seperti ini." Kiai Sasak termenung sejenak. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, "Kaukah yang telah membebaskan anak dan istriku?" "Aku adalah petugas sandi yang menghubungi Kiai di rumah Kiai, dan yang mendapat tugas untuk membebaskan anak dan istri Kiai." Kiai Sasak menjadi ragu-ragu, apakah yang harus dilakukannya. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu telah melangkah menyusuri jalan di muka rumah Kiai Sasak, di sela-sela para prajurit berkuda yang sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun ia masih sempat berdesis, "Lindungi anak dan istrimu." Kiai Sasak tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian justru melangkah surut bersama anak dan istrinya, mengambil jarak dari para prajurit Mataram yang mengepung rumah Kiai Sasak itu. Sejenak kemudian Agung Sedayu telah berada di hadapan regol rumah Kiai Sasak bersama Gelagah Putih dan Panglima Pasukan Berkuda. Sementara itu, orang-orang yang berada di dalam halaman rumah Kiai Sasak justru telah menutup regol halaman. "Aku akan memasuki halaman itu," berkata Panglima Pasukan Berkuda yang memimpin langsung pengepungan itu. "Kita harus berhati-hati," berkata Agung Sedayu. Seperti dikatakan oleh Kiai Sasak, di dalam halaman rumah itu ada beberapa orang berilmu tinggi. Jika kita dengan serta-merta memasuki halaman rumah itu, maka orang-orang yang pertama mungkin akan menjadi korban. "Bukankah itu wajar sekali?" berkata Panglima itu. "Kita tidak akan dapat menangkap mereka hanya dengan mengepung halaman rumah ini sampai kapanpun." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia mengerti jalan pikiran seorang panglima. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Kita akan memasuki halaman rumah itu. Tetapi dengan berhati-hati. Apakah tidak terlalu lamban jika kita masih harus membuat perhitungan-perhitungan sekian kali ulang?" berkata Panglima itu. "Kita akan mencoba berbuat lebih cepat," berkata Agung Sedayu. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun berkata, "Lubang di dinding halaman itu adalah benturan pisau belati seseorang dari dalam regol itu yang diarahkan kepada Kiai Sasak." Untunglah Kiai Sasak dan seorang prajurit sempat mengelak. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan melihat lubang pada dinding itu, maka Agung Sedayu dapat menduga betapa besarnya kekuatan serta lambaran ilmu orang yang melontarkannya. Namun tiba-tiba Agung Sedayu telah mengamati lubang itu dengan saksama. Ia tidak menilai lubang itu lagi, tetapi agaknya ia sedang mencari sesuatu. "Apa yang kau cari?" bertanya Panglima Pasukan Berkuda itu. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun di tangannya telah tergenggam pisau belati yang telah dilontarkan oleh seseorang dari dalam regol halaman. Kepada Panglima Pasukan Berkuda itu Agung Sedayu berkata, "Perintahkan kepada mereka untuk menyerah. Jika mereka tidak mau, maka kita akan mencari jalan untuk memasuki halaman itu, meskipun harus dengan berhati-hati." Panglima Berkuda itu mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian melangkah selangkah maju, menghadap ke regol halaman. Panglima itu pun berkata lantang, "Hei, orang-orang yang berada di dalam rumah dan halaman yang telah terkepung rapat. Menyerahlah. Kami memberikan waktu beberapa saat. Jika pada panggilan kami berikutnya kalian belum menyerah, maka kami akan mengambil langkah-langkah tegas." Namun yang terdengar adalah jawaban,
Kami adalah orang-orang terpilih dan berilmu tinggi. Jika kalian merasa berkewajiban menangkap kami, lakukanlah. Tetapi jangan menyesal jika semua orang yang memasuki halaman ini akan mati. Panglima pasukan berkuda itu pun kemudian berkata, "Aku masih memberi kesempatan." "Persetan. Itu tidak perlu. Kalian hanya akan membuang-buang waktu saja," berkata orang di balik pintu regol. "Jika kalian ingin memasuki halaman, lakukanlah jika kalian mempunyai keberanian." "Setan," geram panglima pasukan berkuda. Namun Agung Sedayu cepat berkata, "Aku dan Gelagah Putih akan memancing perhatian mereka." "Apa yang akan kalian lakukan?" bertanya panglima itu. Agung Sedayu pun kemudian memanggil Gelagah Putih mendekat. Katanya, "Pecahkan sudut dinding halaman di sebelah kiri itu. Aku akan melakukan di sebelah kanan." Pada saat perhatian orang-orang di dalam halaman itu tertarik ke kedua sudut yang pecah itu, maka panglima akan memimpin pasukannya memecahkan regol halaman dan memasukinya dengan pasukannya. Sementara aku masuk lewat dinding yang pecah itu. Demikian pula kau, yang akan diikuti oleh beberapa orang prajurit. Agung Sedayu berhenti sejenak, lalu ia pun bertanya kepada panglima pasukan berkuda. "Apakah panglima setuju?" Panglima itu mengangguk. Katanya, "Aku sependapat. Aku akan menyesuaikan diri." Ketika kemudian Agung Sedayu dan Gelagah Putih mendekati sasaran yang telah ditentukan, maka panglima dan beberapa orang prajuritnya telah bergeser pula. Mereka berdiri di menyebelah regol yang masih tertutup rapat itu. Bahkan sejenak kemudian masih terdengar orang berteriak di belakang regol itu. "Jika kalian berani memasuki halaman ini, lakukanlah. Mayat kalian akan berserakan seperti tebasan batang ilalang." Panglima yang berada di sebelah regol itu menggeretakkan giginya. Tetapi ia harus menahan diri, karena ia harus menunggu Agung Sedayu dan Gelagah Putih mencapai sasarannya. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih sudah berada di hadapan kedua sudut dinding halaman bagian depan dari rumah Kiai Sasak itu. Mereka pun segera mempersiapkan diri untuk melakukan rencana mereka. Dinding halaman rumah Kiai Sasak memang tidak begitu tebal. Ketika rumah itu dibuat, sama sekali tidak terbersit pikiran bahwa pada suatu saat dinding itu akan menjadi penyekat antara kedua kekuatan yang saling berbenturan. Apalagi di satu pihak adalah prajurit Mataram sendiri. Karena itu, maka dinding itu bukanlah dinding sekuat benteng pertahanan sepasukan prajurit. Agung Sedayu ternyata telah mendekati dinding di sudut halaman itu. Gelagah Putih yang melihatnya dari kejauhan menyadari bahwa Agung Sedayu tidak menghendakinya memecahkan dinding itu dengan lontaran ilmu. Tetapi harus dengan sentuhan kewadagan, sehingga mereka tidak dituduh membuat pengeram-eram oleh orang-orang yang belum mengenalnya. Sesaat kemudian Gelagah Putih dari kejauhan melihat Agung Sedayu meraba sudut halaman rumah Kiai Sasak itu, kemudian sambil memberikan isyarat kepada Gelagah Putih, Agung Sedayu telah mundur beberapa langkah untuk mempersiapkan diri. Mula-mula Gelagah Putih tidak mengetahui maksud Agung Sedayu yang mengangkat tangannya dan kemudian menyentuh kakinya. Namun akhirnya Gelagah Putih mengerti bahwa Agung Sedayu akan memecahkan dinding itu dengan kakinya. Dalam pada itu, dari depan regol, panglima pasukan berkuda masih berkata lantang, "Cepat, menyerahlah. Aku tidak mempunyai banyak waktu." "Diam kau," teriak orang yang berada di dalam. Panglima itu tidak menjawab. Namun ia telah berpaling ke arah Agung Sedayu, seakan-akan memberikan isyarat, agar Agung Sedayu cepat melakukan rencananya, memecah dinding halaman sebagaimana dikatakannya. Sebenarnya Agung Sedayu memang sudah bersiap. Sejenak kemudian, maka ia pun telah meloncat, melangkah dengan mengerahkan kekuatan tenaga cadangan serta ilmunya pada kakinya. Dengan melayang sambil memiringkan tubuhnya, Agung Sedayu benar-benar telah menghantam dinding halaman itu. Pada saat yang hampir bersamaan, Gelagah Putih pun telah melakukan pula. Hentakan kaki kedua orang yang memiliki ilmu yang tinggi, pada dinding yang tidak tebal itu, ternyata telah berhasil meruntuhkannya di sudut halaman rumah Kiai Sasak, sekaligus keduanya telah berguling memasuki halaman rumah itu. Kehadiran keduanya dengan memecahkan dinding itu memang mengejutkan orang-orang yang berada di dalam halaman. Dua orang telah berada di dalam dengan cara yang tidak mereka duga. Orang-orang yang berada di halaman itu ternyata telah bersiaga di belakang pintu gerbang,
karena satu-satunya kemungkinan menurut perhitungan mereka adalah memecahkan pintu regol itu. Oleh peristiwa yang tidak mereka perhitungkan itu, maka orang-orang di halaman itu menjadi agak bingung. Bahkan orang yang memimpin sekelompok orang itu telah memberikan perintah. Bunuh mereka. Beberapa orang telah berlarian ke arah Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang telah memecahkan dinding di sudut-sudut halaman. Sementara itu beberapa orang prajurit dari pasukan berkuda yang berada di sepanjang jalan, telah berloncatan masuk pula melalui dinding yang pecah itu. Dalam pada itu, sesuai dengan rencana, maka panglima pasukan berkuda itu telah bergeser pula mengambil ancang-ancang. Dengan satu loncatan yang kuat, maka panglima pasukan berkuda itu telah memecahkan pintu regol yang selaraknya memang tidak terlalu kuat. Namun panglima pasukan berkuda itu memang seorang yang memiliki kekuatan dan ilmu yang tinggi pula. Para prajurit tidak sempat mengagumi Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Mereka segera berdesakan memasuki halaman rumah itu. Namun panglima dari pasukan berkuda itu masih juga memerintahkan beberapa orang untuk tetap berada di sepanjang jalan. Jika ada di antara orang-orang dari halaman itu yang melarikan diri, maka adalah menjadi tugas mereka untuk menangkapnya. Para pemimpin kelompok yang berada di sisi dan di belakang rumah Kiai Sasak itu pun dengan cepat berusaha menyesuaikan diri. Beberapa orang di antara para prajurit telah berlari-larian dan memasuki halaman lewat dinding yang runtuh di sudut halaman itu. Sementara yang lain juga tetap berada di tempatnya. Sedangkan yang berjaga-jaga di belakang rumah, menjadi semakin siaga menghadapi kemungkinan pelarian dari orang-orang yang berada di rumah Kiai Sasak itu. Demikianlah, di halaman rumah Kiai Sasak itu telah terjadi pertempuran yang sengit. Ternyata orang-orang terpilih yang bertugas di Mataram itu telah membentur kekuatan pasukan Mataram yang tangguh. Orang yang mengambil pimpinan di rumah Kiai Sasak itu ternyata telah bertemu dengan Agung Sedayu yang memasuki halaman itu lewat dinding yang dipecahkannya. Sedangkan seorang pengawalnya yang terpercaya telah meloncat ke arah Gelagah Putih yang memasuki halaman itu dengan cara yang sama dengan Agung Sedayu. Justru karena itu, ketika panglima pasukan berkuda memecahkan pintu regol, maka dua orang yang tinggal di depan regol itu telah menyerangnya. Sementara beberapa orang yang lain berlari-larian mendekat. Namun panglima itu cukup tangkas. Dengan cekatan ia berhasil mengelakkan serangan kedua orang itu. Bahkan kemudian, dengan garang panglima itu telah menyerang kembali. Apalagi kemudian beberapa orang prajurit telah menyusulnya memasuki halaman. Pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Separuh dari prajurit Mataram bersama para petugas sandi telah memasuki halaman dan bertempur melawan orang-orang yang berada di dalam. Namun yang separuh dari seluruh prajurit Mataram yang mengepung rumah itu, ternyata telah lebih banyak dari orang-orang yang berada di halaman itu. Namun ternyata sebagaimana mereka perhitungkan, bahwa di antara orang-orang yang berada di halaman rumah Kiai Sasak itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Mereka bukan saja seorang prajurit, tetapi mereka adalah orang-orang terpilih dalam tugas yang khusus. Dengan demikian maka pertempuran di halaman rumah Kiai Sasak itu menjadi semakin lama semakin sengit. Orang-orang yang berilmu tinggi itu telah mulai melepaskan ilmunya untuk mengatasi ketangkasan prajurit Mataram. Namun prajurit Mataram yang jumlahnya memang lebih banyak, telah mengatur diri sebaik-baiknya untuk mengatasi tingkat-tingkat ilmu yang lebih tinggi dari mereka seorang demi seorang. Di sudut halaman Gelagah Putih telah bertempur dengan pengawal terpercaya dari orang yang mengambil pimpinan di rumah Kiai Sasak itu. Orang yang datang khusus untuk membuat keseimbangan kekuatan atas kemampuan Kiai Sasak yang diperhitungkan berilmu tinggi. Sebagaimana diisyaratkan oleh Agung Sedayu, maka Gelagah Putih berusaha untuk bertempur tanpa melepaskan kekuatan ilmu yang mampu menyerang lawannya dari jarak jauh. Karena itu, maka Gelagah Putih telah bertempur langsung dengan benturan-benturan wadaknya. Tetapi jika lawan ini memiliki kemampuan yang terlalu tinggi, maka apa boleh buat, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya, karena ia masih belum tahu seberapa tinggi tingkat ilmu lawannya itu. Karena itu, untuk beberapa saat Gelagah Putih masih berusaha untuk menjajaki kemampuan lawannya. Beberapa kali ia berusaha untuk menyentuh serangan-serangan yang datang membadai. Untuk menjaga kemungkinan yang paling buruk dari lawannya, maka Gelagah Putih dengan sangat berhati-hati menilai takaran kemampuannya yang dipergunakannya untuk menahan setiap benturan. Namun kemudian Gelagah Putih pun berkata kepada diri sendiri ketika tangannya terasa sakit. Agaknya aku terlalu sombong menghadapi lawan.
Satu pantangan yang setiap kali diperingatkan baik oleh Kakang Agung Sedayu maupun guru, Kiai Jairaga. Namun aku tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Dengan demikian maka Gelagah Putih menjadi lebih berhati-hati lagi menghadapi lawannya. Ia tidak mau disakiti lawannya, tetapi juga tidak mau kehilangan kendali, sehingga dengan serta-merta ia akan dapat membunuh lawannya. Namun justru karena Gelagah Putih terlalu sibuk memperhitungkan kekuatannya, maka kecepatan geraknya memang agak terlambat. Beberapa kali lawannya berhasil mengenainya, justru pada saat Gelagah Putih sedang mencoba-coba. Pada serangan yang dilambari segenap kekuatan dan kemampuan lawannya, maka terasa tumit lawannya yang mengenai lambungnya bagaikan himpitan bindi besi. Justru pada saat Gelagah Putih sedang berusaha mengatasi rasa sakit, serangan berikutnya datang demikian cepatnya. Kaki lawannya yang berputar, tepat mengenai dadanya. Gelagah Putih terlempar beberapa langkah surut. Namun ia masih sempat berguling dan melenting berdiri. Namun serangan berikutnya telah memburunya. Agaknya lawannya tidak mau melepaskannya, karena menurut perhitungannya, Gelagah Putih telah terdesak sehingga tidak mampu lagi berbuat banyak. Semakin cepat orang itu mengakhiri perlawanan Gelagah Putih, berarti semakin banyak pula kesempatannya untuk membantu kawan-kawannya. Tetapi ternyata Gelagah Putih tidak membiarkan dirinya dikenai lagi oleh serangan lawannya. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia pun segera mengelak sambil menahan sakit di lambung dan dadanya. Gelagah Putih bukan hanya bergeser selangkah, tetapi sekaligus beberapa langkah untuk mengambil jarak. Jangan lari, geram lawannya yang berdiri tegak menghadap ke arahnya. Gelagah Putih yang telah berhasil mengambil jarak telah berdiri tegak pula. Perlahan-lahan perasaan sakit di lambungnya pun menjadi semakin menghilang. Sehingga akhirnya ia telah siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Gelagah Putih yang sedang mengamati tingkat kemampuannya sendiri itu, telah menempatkan dirinya pada satu tataran, bahwa ia tidak akan disakiti lagi oleh lawannya. Ketika lawannya maju selangkah Gelagah Putih pun berkata, "Aku tidak akan lari Kisanak. Mungkin aku telah terdesak. Tetapi aku akan menyelesaikan pertempuran ini dengan sikap seorang prajurit." "Bagus," sahut lawannya. "Aku juga seorang prajurit. Aku akan dapat menilai, apakah kau memang benar-benar seorang prajurit." Keduanya pun kemudian telah bersiaga sepenuhnya. Sejenak mereka masih bergeser saling mendekat. Namun tiba-tiba saja lawan Gelagah Putih itu meloncat menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun Gelagah Putih telah bersiap pula. Karena itu, maka dengan cepat pula ia bergeser, sehingga serangan lawannya itu sama sekali tidak mengenainya. Namun demikian kaki lawannya itu berjejak di atas tanah, maka ia pun telah mengangkat kakinya sambil berputar, bertumpu pada kaki yang lain. Gelagah Putih masih sempat meloncat surut. Telapak kaki lawannya yang mengarah langsung ke kepalanya. Ia justru merendahkan dirinya dan dengan cepat menyapu kaki lawannya yang menjadi tumpuan tegaknya. Sapuan kaki Gelagah Putih itu terjadi demikian cepatnya, sehingga lawannya itu tidak sempat mengelakkannya. Dengan demikian maka lawan Gelagah Putih itu telah jatuh terbaring di tanah. Namun ternyata bahwa orang itu mampu bergerak cepat sekali. Demikian ia terjatuh, maka ia pun dalam sekejap telah melenting berdiri. Bahkan mendahului kesiagaan Gelagah Putih. Sehingga Gelagah Putih terkejut ketika tiba-tiba saja orang itu telah melayang menyerangnya dengan kakinya yang terjulur lurus menyamping. Tetapi kecepatan geraknya ternyata berakibat buruk baginya. Gelagah Putih yang terkejut itu tidak sempat mengelak. Demikian ia tegak setelah menyapu kaki lawannya, maka serangan itu seakan-akan telah berada di depan hidungnya. Gelagah Putih tidak sempat memperhatikan bagaimana orang itu dapat bergerak demikian cepatnya. Ternyata Gelagah Putih yang terkejut itu telah menangkis serangan lawannya. Anak muda itu berdiri tegak dengan kaki renggang. Tangannya dengan tangkasnya bersilang di depan wajahnya yang menjadi sasaran serangan lawannya. Demikian kaki lawannya menyentuh tangannya, Gelagah Putih telah menghentakkannya dengan keras mendorong kaki lawannya itu. Pada saat yang demikian itulah, maka Gelagah Putih agak lepas dari pengamatannya atas kekuatannya sendiri. Benturan yang terjadi ternyata benar-benar mengejutkan. Gelagah Putih memang tergetar setapak surut. Namun lawannya ternyata telah terlempar beberapa langkah. Dengan kerasnya ia terbanting di tanah. Kakinya serasa patah dan tulang-tulangnya bagaikan mencuat ke dalam tubuhnya. Punggungnya yang membentur tanah yang keras serasa remuk pada sendi-sendinya.
Terdengar orang itu mengaduh kesakitan. Ketika ia berusaha untuk bangkit berdiri, maka tiba-tiba ia telah terjatuh kembali. Bahkan rasa-rasanya dunia pun telah menjadi gelap. Seorang di antara kawan-kawannya bergegas mendekatinya. Yang lain mencoba melindunginya. Ketika kawannya yang menolongnya itu berjongkok dan mengamatinya, maka ternyata orang itu telah pingsan. Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Tetapi dadanya menjadi berdebaran. Hampir di luar sadarnya ia berdesis. Apakah ia mati? Tidak ada jawaban. Namun seorang telah menyerangnya dengan garangnya pula. Tetapi sebelum serangan itu menyentuhnya, seorang prajurit dari pasukan berkuda telah memotong serangan itu dengan pedang terjulur, sehingga orang itu telah menggeliat dan berputar menghadapi prajurit itu. Kau mempunyai kemungkinan lebih baik melawanku daripada melawannya, berkata prajurit berkuda itu. Persetan, geram melawannya. Gelagah Putih masih termangu-mangu, sementara pertempuran di halaman itu masih berlangsung dengan sengit. Tetapi sebenarnya lah bahwa prajurit Mataram memang telah mulai menguasai keadaan, di beberapa bagian dari pertempuran itu, 1-2 orang yang semula berada di rumah Kiai Sasak itu telah melepaskan senjatanya, sedangkan yang lain terbaring diam dengan luka menganga di tubuhnya. Di sudut yang lain, Agung Sedayu masih bertempur melawan orang yang memegang pimpinan di lingkungan halaman rumah Kiai Sasak itu. Orang yang semula dipersiapkan untuk menguasai Kiai Sasak apabila orang itu tiba-tiba menjadi liar. Ternyata bahwa orang itu memang berilmu tinggi. Orang itu mampu bergerak sangat cepat, serta kekuatannya pun bagaikan berlipat dengan kekuatan orang kebanyakan. Namun agaknya orang itu sempat melihat, bagaimana kepercayaannya telah jatuh di tangan seorang anak yang masih muda sekali, justru dalam pertempuran tanpa senjata. Orang itu tidak mau melakukan kesalahan yang sama dengan pengikutnya yang terpercaya itu. Karena itu, ketika ternyata lawannya mampu mengimbangi kecepatannya bergerak dan kekuatannya, maka ia pun telah mencabut pedangnya. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Ia dapat mempergunakan beberapa unsur dari ilmunya untuk melawan pedang itu. Ia dapat melindungi dirinya dengan ilmu kebalnya. Atau ia dapat menyerang orang itu dengan sorot matanya dari jarak di luar jangkauan orang itu. Tetapi Agung Sedayu tidak melakukannya. Ketika pedang lawannya itu terayun, Agung Sedayu telah mengelak sambil menarik pisau belati yang terselip di lambungnya. Pisau belati yang telah dipungutnya di depan regol halaman rumah Kiai Sasak, yang ternyata adalah pisau belati lawannya itu sendiri, yang telah dilemparkan kepada Kiai Sasak dan memecahkan dinding halaman rumah di depan Kiai Sasak itu. Lawan Agung Sedayu itu termangu-mangu. Namun sebelum ia bertanya Agung Sedayu telah berkata, "Apakah pisau belati ini milikmu?" "Ya," geram orang itu. "Tetapi pisau itu tidak lebih baik dari parang pembelah kayu. Karena itu, aku telah melemparkannya. Aku sama sekali tidak memerlukannya. Tetapi pedang ini adalah pedang pusaka yang tidak ada duanya di dunia ini." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ketika ia sempat memperhatikan pedang itu, maka hatinya memang menjadi berdebar-debar. Pedang itu sama sekali tidak mengkilap dan memantulkan panasnya cahaya matahari. Tetapi pedang itu berwarna kehitam-hitaman. Di tengahnya bagaikan merambah satu bentuk yang mendebarkan. Seperti sebatang pohon yang bercabang-cabang dan beranting-ranting kecil. "Pamor, apakah yang membuat pedang itu bagaikan menyala?" bertanya Agung Sedayu di dalam hatinya. Sebenarnya lah ketika pedang itu digerakkan, maka seakan-akan daunnya menjadi bagaikan membara. Antara nampak dan tidak, warna kemerahan menyala pada jalur-jalur pamor pedang yang mendebarkan itu. Orang yang menggenggam pedang itu pun kemudian tersenyum. Katanya, "Aku tahu bahwa kau adalah seorang yang berilmu tinggi. Namun justru karena itu kau tentu mengenali watak pedangku ini. Bukan saja terbuat dari besi baja pilihan dengan pamor riris yang tidak ada duanya. Barangkali kau belum pernah mendengar pada keris, tombak ataupun luwuk yang mempunyai pamor riris. Nah, lihatlah dengan sungguh-sungguh wujud dari pamor riris yang mengandung kekuatan api. Selebihnya warangan yang kuat telah diusapkan pada saat-saat memandikan pedang ini, sehingga setiap goresan betapapun kecilnya, akan dapat membunuhmu dalam waktu yang singkat." Agung Sedayu sempat mengangguk-angguk. Tetapi bisa yang terdapat pada warangan di pedang itu tidak menggetarkan jantungnya, karena Agung Sedayu menyadari bahwa tidak ada jenis bisa yang akan dapat membunuhnya.
Bisa ular bandotan yang paling tajam pun tidak akan dapat membekukan darahnya. Bahkan seandainya seekor ular gundala di langit turun sekalipun. Namun Agung Sedayu sempat mengagumi ketika ia melihat pedang itu digerakkan. Seakan-akan telah meninggalkan bayangan helai-helai pedang yang berwarna kemerahan. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat lebih lama memperhatikannya, karena lawannya pun kemudian mulai memutar pedangnya itu. Ujungnya mulai diarahkan ke dada Agung Sedayu yang bersiap-siap menanti serangan lawannya dengan pisau belati di tangannya. Pisau belati milik lawannya itu sendiri. Pisau belati itu memang bukan pisau belati yang mempunyai kelebihan. Meskipun pisau belati itu cukup baik, bukan saja buatannya, tetapi juga bahannya, namun tidak ada pamor yang terpahat pada daunnya. Tidak pula dimandikan dengan warangan di setiap permulaan tahun, dan tidak pula memancarkan cahaya kemerah-merahan. Namun di tangan Agung Sedayu, pisau itu telah berubah menjadi pisau belati yang sangat berbahaya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, keduanya telah terlihat dalam pertempuran senjata yang mendebarkan. Orang yang dikirim untuk mengimbangi Kiai Sasak itu memang mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ilmu pedangnya pun telah mencapai tataran yang mengagumkan pula. Apalagi ia memiliki senjata yang lebih baik dari senjata lawannya. Namun ketika kedua senjata itu mulai bersentuhan, orang itu memang terkejut. Ia merasakan betapa kuatnya hentakan pisau belati yang berada di tangan lawannya itu. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya semakin lama menjadi semakin sengit. Keduanya berloncatan dengan cepat dan berputaran sambil menggerakkan senjata masing-masing. Beberapa orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar, karena pedang lawan Agung Sedayu itu pun seakan-akan telah berubah menjadi berpuluh-puluh pedang yang membara. Dalam pada itu, pertempuran di halaman itu pun telah menjadi semakin susut. Di beberapa tempat beberapa orang masih bertahan. Namun di tempat lain, di antara mereka yang berada di rumah Kiai Sasak itu telah menyerah. Gelagah Putih sendiri telah memaksa seorang lagi untuk menyerah, di samping orang yang pingsan itu. Namun ketika Gelagah Putih sempat melihat pedang lawan Agung Sedayu itu, ia menjadi berdebar-debar pula. Kepada prajurit Mataram yang ada di sebelahnya ia menyerahkan pengamatan orang yang pingsan itu. Berhati-hatilah, berkata Gelagah Putih. Jika ia mulai sadar, jangan menungguinya sendiri. Orang itu berilmu tinggi. Prajurit itu mengangguk. Tetapi agaknya ia masih belum memerlukan kawan, karena orang itu masih saja pingsan. Dua orang kawannya yang telah menyerah telah mencoba untuk membangunkannya. Atas izin dan dikawal oleh seorang prajurit Mataram, kawan orang yang pingsan itu telah mengambil air, yang kemudian setitik demi setitik diteteskan pada bibir orang yang pingsan itu. Bersambung ke bab 330. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.